Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Puji Kejora. Sebuah kisah yang berjudul Penyakit Aneh Yang Diderita Suamiku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Maaf mas, aku hamil. Perempuan itu menunduk seraya memilin ujung kemejanya. Air matanya tumpah di hadapan lelaki yang kini memandangnya tidak percaya. Kamu hamil? Tapi bagaimana bisa? Tanya pria itu dengan pandangan lekat ke mata kekasihnya. Aku juga nggak tahu mas. Pria itu mengacak rambutnya kasar, lalu mencengkram kedua bahu perempuan itu. Kamu kan sudah berjanji kalau kamu gak akan hamil. Katamu, kamu KB. Tapi bagaimana bisa sekarang kamu hamil? Perempuan itu hanya menggeleng. Tangisnya semakin pecah. Pria yang jadi kekasihnya itu menghela nafas panjang. Aku gak mau tahu. Sekarang juga kamu gugurkan bayi dalam kandunganmu itu. Perempuan itu menatap si pria dengan tatapan terkejut. Dia tidak menyangka kata-kata itu keluar dari mulut kekasihnya. Enggak mas. Perempuan itu menepis tangan si pria. Aku gak akan membunuh darah dagingku sendiri. Tapi aku gak mau menambah dosa lagi mas. Oke, kalau itu maumu. Si pria berjalan menjauhi si perempuan, meninggalkannya sendiri dalam kebingungan. Suara siulan teko air di atas kompor membuatku yang tengah membersihkan meja makan terperajat. Aku segera meletakkan kain lap dan mematikan kompor. Hari ini Mas Ridwan ingin minum teh hangat sebelum berangkat ke kantor. Sebagai istri yang baik, aku pun berniat membuatkan teh hangat untuk suamiku. Namun tiba-tiba saja gelas yang aku gunakan untuk membuat teh itu pecah saat air panas aku tuang ke dalamnya. Anggun. Aku menoleh dan mendapati Mas Ridwan dengan wajah panik berlari ke arahku. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Mas Ridwan sembari menggenggam tanganku. Dan terlihat sangat khawatir, padahal gelas pecah itu masih tergeletak di meja dan sama sekali tidak melukaiku. Aku gak apa-apa mas, jawabku sambil tersenyum. Benar? Tanyanya memastikan. Bener mas. Aku melepaskan tangan Mas Ridwan yang menggenggam erat tanganku. Mas duduk aja biar aku buatkan lagi tehnya. Gak perlu sayang. Mas Ridwan melirik arlojinya. Aku berangkat sekarang. Tadi bos sudah menelpon suruh berangkat lebih awal. Oh. Aku mengangguk lalu mengikuti langkah Mas Ridwan keluar rumah. Aku masih bergelayut di pintu gerbang saat Mas Ridwan meninggalkan rumah dengan sepeda motornya. Sesaat setelah Mas Ridwan tidak nampak lagi, aku pun menutup pintu gerbang. Namun mataku membulat saat melihat sesuatu di bawah pintu gerbang. Aku berjongkok, memungut sesuatu berwarna coklat kemerahan itu. Ini tanah apa ya? Aku segera bangkit dan menengok ke kanan dan kiri, mencari sosok yang sudah menaburkan tanah sembarangan di rumahku. Sepi. Kawasan perumahan ini sepi seperti biasanya. Aku berjalan masuk untuk meraih sapu. Segera saja aku sapu tanah itu dan memasukkannya ke tong sampah. Setelahnya aku menutup pintu gerbang, menguncinya, lalu kembali ke dalam rumah. Mbak Anggun. Aku segera meletakkan cucian dan berlari ke depan rumah. Mbak Anggun, mbak, buka pintunya. Teriakan seorang lelaki itu membuatku panik. Apalagi ketika hendak membuka pintu, aku melihat Mas Ridwan dibopong oleh kedua rekannya. Kemeja putihnya terkena noda darah di area dada ke atas. Ada apa ini? Mas Ridwan kenapa? Tanyaku sesaat setelah pintu terbuka dan kedua rekan Mas Ridwan meletakkan Mas Ridwan ke sofa. Nggak tahu mbak, tadi di kantor Mas Ridwan mengeluh pusing lalu muntah darah. Saud Sikit, teman Mas Ridwan. Itu motornya sudah kami bawa ke sini. Saud Daria, teman Mas Ridwan satunya lagi. Terima kasih ya. Aku duduk di tepi sofa, mengusap kening Mas Ridwan yang berkeringat. Panas.
Sebenarnya tadi kami mau bawa Mas Ridwan ke rumah sakit, tapi Mas Ridwan menolak. Dia merasa baik-baik saja. Apa sekarang kita bawa saja Mas Ridwan ke rumah sakit? Usul Sigit. Perlahan Mas Ridwan mulai membuka matanya. Mas, aku membantunya yang hendak duduk. Kita ke rumah sakit ya? Nggak usah sayang, aku nggak apa-apa, jawabnya lirih sembari menekan tengah dahinya. Tapi Mas Ridwan tadi muntah darah loh. Takutnya ada penyakit dalam. Daria menimpali. Enggak apa-apa, aku baik-baik saja. Daria dan Sigit memandangku bersamaan, dan aku pun hanya bisa mengangguk, menyetujui keinginan Mas Ridwan untuk tidak ke rumah sakit. Ya sudah, kalau begitu kami pamit kembali bekerja, pamit Sigit. Mereka bersalaman dengan Mas Ridwan sebelum akhirnya kembali ke tempat kerja. Aku menutup pintu sesaat setelah kawan Mas Ridwan pergi. Lalu aku kembali duduk di tepi sofa dekat dengan Mas Ridwan. Mas, kamu beneran gak apa-apa? Tanyaku seraya memandang wajah Mas Ridwan yang pucat. Aku gak apa-apa sayang, aku hanya kecapean. Tapi Mas, lebih baik kita periksa. Jadi kita bisa tahu kenapa Mas Ridwan bisa sampai muntah darah. Mas Ridwan tersenyum lalu mengusap pipiku dengan lembut. Kemudian tangannya beralih ke perutku. Aku mau istirahat saja di kamar sayang, ucapnya sambil bangkit. Aku membantunya untuk berjalan ke kamar. Aku yakin Mas Ridwan pasti tengah menahan sakit. Bibirnya sesekali meringis saat melangkah ke kamar. Namun dia pasti menyembunyikan rasa sakitnya itu supaya aku tidak khawatir. Malam semakin larut, jam di dinding sudah menunjukkan angka 10. Aku menatap Mas Ridwan yang terlelap di sampingku. Wajahnya terlihat pucat dengan dahi yang terus berkeringat. Saat aku melihat remote AC, temperatur suhu sudah menunjukkan angka paling dingin. Brak! Aku terlonjak dan seketika menatap atap. Suara apa tadi? Brak! Astaga, aku bangkit dan terus memandang ke atap. Kenapa ada suara seperti itu? Apakah ada kucing tetangga yang bermain-main di atap? Beberapa menit kemudian suara itu berganti dengan suara kerikil yang dilempar berkali-kali ke genteng. Aku geram, ini pasti ulah orang iseng. Aku segera keluar kamar namun tiba-tiba lampu padam. Seketika langkahku terhenti. Dalam kegelapan malam tanganku meraba untuk mencari pegangan. Namun aku justru menyentuh sesuatu yang aneh. Seperti kain, tapi bukankah pintu kamarku tidak memiliki gorden? Aku terus meraba kain tersebut hingga tanganku menyentuh sebuah cairan yang kental dan juga lengket. Saat aku mendekatkan cairan itu ke hidung, seketika aku mual. Busuk sekali. Sebenarnya apa yang ada di depanku ini? Aku mengerjap dan membuka mata lebih lebar. Samar-samar aku melihat seperti sosok perempuan mengenakan gaun putih panjang berdiri membelakangiku. Rambutnya sangat panjang, namun rambut itu terbelah di bagian punggungnya. Aku terus menatap punggung perempuan yang ada di depanku itu. Seperti ada sesuatu menyembul di sana, warnanya putih dan... Astaga, itu tulang! Seketika kakiku lemas, aku terhuyung hampir saja terjatuh. Beruntung lampu kembali menyala dan sosok itu menghilang. Kenapa tiba-tiba ada sosok menyeramkan di rumahku? Apakah ini ada hubungannya dengan tanah yang kutemukan di bawah pintu gerbang? Aku terbangun mendengar suara teriakan Mas Ridwan. Sejenak menoleh di sebelahku, kosong, hanya ada aku di atas ranjang. Kali ini aku bangkit dan menuju kamar mandi yang menjadi sumber teriakan Mas Ridwan. Mas, buka pintunya mas! Teriakku sembari mencoba membuka pintu yang terkunci dari dalam. Tidak ada sautan, padahal jelas-jelas tadi Mas Ridwan berteriak. Mas, buka pintunya, kamu kenapa mas? Masih tidak ada sautan, sampai aku mendengar ada suara benda jatuh dari dalam kamar mandi. Panik aku terus mencoba membuka pintu kamar mandi, tapi gagal. Tidak mau terjadi apa-apa pada suamiku, aku pun berlari keluar rumah untuk mencari pertolongan. Beruntung ada dua orang bapak-bapak yang sedang berkeliling ronda. Pak Agung, Pak Denny, tolong! Kedua bapak parubaya itu menoleh ke arahku. Aku segera menghampiri mereka dan membuka pagar. Ada apa Mbak Anggun? Kenapa panik gitu? Mas Ridwan, Mas Ridwan. Aku menunjuk ke dalam rumah. Kenapa dengan Pak Ridwan, Mbak? Tolongin suami saya, Pak. Dia sepertinya pingsan di kamar mandi. Saya sudah coba buka pintunya, tapi nggak bisa. Kedua bapak itu pun dengan sukarela masuk ke rumah, lalu mendobrak pintu kamar mandi. Sekali, dua kali, hingga dobrakan yang ketiga kalinya, akhirnya pintu terbuka. Seketika aroma busuk dan amis menguar, hingga kami bertiga harus menutup hidung dan mulut bersamaan. Bau apa ini?
Tanya Pak Agung. Iya, bau banget, timpal Pak Denny sambil menutup hidung. Aku merangsek masuk ke kamar mandi dan terbelalak melihat kondisi Mas Ridwan. Dia tergeletak di lantai dengan ceceran darah di sekitarnya. Pak, tolong angkat suami saya ke kamar, pintaku panik. Baik Mbak. Pak Agung dan Pak Denny mengangguk bersamaan. Mereka lalu membopong tubuh Mas Ridwan ke kamar. Susah payah mereka memindahkan tubuh Mas Ridwan sambil menahan nafas. Sesekali mereka mencuri-curi mengambil nafas sebelum kembali menahan nafas. Tubuh Mas Ridwan sudah terbaring di ranjang. Kedua bapak tadi juga berpamitan setelah meletakkan tubuh Mas Ridwan. Aku yang melihat baju tidur Mas Ridwan penuh darah pun berinisiatif untuk menggantinya. Mataku kembali dibuat terbelalak melihat tubuh Mas Ridwan. Begitu banyak benjolan berisi nanah. Beberapa benjolan sudah pecah dan aku yakin bau amis serta busuk yang tercium tadi pasti dari situ. Dengan sangat hati-hati aku mengganti pakaian Mas Ridwan. Tubuhnya terlihat sangat pucat, begitu pula dengan wajahnya. Mata Mas Ridwan mengerjap, lalu mendesis menahan sakit. Mas, aku menggenggam tangan Mas Ridwan perlahan. Dia menoleh lalu tersenyum. Terbuat dari apakah hati suamiku ini? Kondisi sakit seperti ini dia masih saja tersenyum untukku. Kita ke rumah sakit ya Mas, periksa. Dia diam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Aku tersenyum lega, setidaknya aku bisa tahu kenapa mendadak suamiku sakit aneh. Aku segera berkemas, menyiapkan segala sesuatu yang nanti digunakan di rumah sakit. Setelahnya aku memesan ojek online untuk membawa suamiku. Sayangnya karena tubuh Mas Ridwan yang bau, beberapa kali driver menolak membawa kami. Setelah hampir 1 jam berganti-ganti driver, akhirnya ada salah satu driver yang mau mengantar kami sampai tujuan. Seorang pria parubaya yang hampir seluruh rambutnya berwarna putih. Suaminya sakit ya Bu? Iya Pak. Sudah lama sakit seperti itu? Belum Pak, tadi sore suami saya masih baik-baik saja. Driver tersebut melihat ke arah Mas Ridwan melalui spion dalam. Dia lalu menghela nafas. Dulu anak saya juga pernah sakit seperti itu. Lalu sekarang apa anak Bapak sembuh? Aku jadi penasaran. Dia menggeleng. Anak saya meninggal. Meninggal? Apa maksudnya coba? Dia ngomong seperti itu. Bukannya menenangkan, ini malah membuatku tambah khawatir. Aku menoleh ke arah Mas Ridwan. Dia bersandar di kursi dengan mata terpejam. Maaf Bu, bukannya mau nakut-nakutin, tapi saran saya lebih baik dibawa ke ustadz atau orang pintar. Maksudnya? Bisa jadi apa yang suami ibu alami itu bukan penyakit medis, tapi kiriman. Kiriman? Aku mengernyit. Santet maksud Bapak? Dia mengangguk. Obrolan kami berhenti karena kami sudah sampai di rumah sakit. Bagaimana dok? Suami saya sakit apa? Tanyaku begitu dokter selesai memeriksa Mas Ridwan. Dari hasil pemeriksaan, kondisi Pak Ridwan semuanya normal. Normal dok? Aku menatap Mas Ridwan yang masih terbaring di ranjang rumah sakit. Tapi dok, dokter lihat sendiri kan kondisi suami saya seperti apa? Dokter itu mengangguk-angguk, lalu menyarankan untuk membeli obat sesuai resep yang dia tulis. Dokter mendiagnosis suamiku terkena radang kulit saja. Aku segera menuju apotek untuk menebus obat, sementara Mas Ridwan masih kubiarkan berbaring. Sesaat setelah menebus obat dan kembali ke kamar, aku terperajat saat melihat hal yang tidak wajar. Di atas tubuh suamiku yang terbaring, ada sesosok perempuan menyeramkan yang kemarin menampakkan diri padaku. Dia merangkak di atas tubuh Mas Ridwan, rambutnya yang panjang menjuntai sampai lantai. Lidahnya terjulur menjilati pipi Mas Ridwan. Hei! Sosok itu menoleh ke arahku. Sedetik kemudian dia melesat menembus atap rumah sakit dan hilang. Aku berlari menuju Mas Ridwan dan memastikan kalau dia baik-baik saja. Tiba-tiba perutku terasa kram, sakit yang teramat sangat. Karena terlalu sakit, aku tidak kuat untuk berdiri. Tubuhku terhuyung jatuh ke lantai. Sosok perempuan seram itu kembali sesaat sebelum aku benar-benar pingsan. Aku mengerjap lalu membuka mata perlahan. Silau lampu ruang rawat membuatku berpaling. Seorang perempuan cantik duduk di sisi ranjang. Dia tersenyum saat melihatku membuka mata. Akhirnya kamu sadar juga, Anggun. Ada apa denganku, Arum? Aku mencoba untuk bangkit. Arum berdiri lalu membantuku untuk duduk dengan meletakkan bantal di belakang tubuhku. Pihak rumah sakit menelpon, katanya kamu pingsan dan nomor ponselku ada di nomor yang sering kamu hubungi. Dia mengusap-usap punggungku. Maaf, aku jadi merepotkan. Aku tersenyum sungkan. Gak apa-apa, Anggun. Kalian kan sudah aku anggap saudara. Dia kembali duduk.
Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tadi sudah menjenguk Ridwan di kamarnya. Kondisinya... Sungguh saat ini perasaanku begitu kacau. Aku sedang hamil. Rencananya akan memberitahukan Mas Ridwan saat dia ulang tahun nanti. Kehamilan ini adalah kehamilan yang sudah kami tunggu selama 5 tahun. Akan tetapi kondisi Mas Ridwan saat ini justru sangat buruk. Ada kebahagiaan yang muncul, tetapi ada juga kesedihan yang mengiringi. Aku mengusap air mata yang entah sejak kapan mulai membasahi pipi. Anggun, Arum mengusap punggung tanganku. Aku nggak tahu, Rum. Mas Ridwan tiba-tiba saja terkena sakit aneh. Awalnya dia muntah darah, lalu muncul benjolan di sekujur tubuhnya. Benjolan berisi nanah yang sebagian sudah pecah. Dan dari pecahan itukah aroma busuk itu muncul? Aku mengangguk. Iya, Rum. Aku tidak kuasa menahan tangis. Tangisku pecah begitu saja. Yang sabar, Anggun. Aku yakin Ridwan pasti sembuh. Jangan terlalu berpikir berat. Kasihan bayi yang ada dalam kandungan kamu ini. Arum mengusap perutku. Arum memang lebih dulu tahu tentang kehamilanku. Meskipun dia sebenarnya sahabat dari suamiku, tetapi justru aku yang lebih dekat dengannya. Mungkin karena kami sama-sama perempuan. Setelah merasa baik-baik saja, Arum mengantarkanku dan Mas Ridwan pulang. Kamu yakin gak apa-apa aku tinggal sendiri? Tanya Arum sebelum kembali pulang. Iya, aku gak apa-apa, Rum. Sejenak Arum memandang Mas Ridwan yang terbaring di kamar. Tatapannya sendu, cenderung sedih. Baiklah, kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk mengabari aku. Iya, Rum, nanti aku akan kabarin kamu jika terjadi sesuatu. Arum mengangguk lalu keluar dari rumah. Aku mengantarnya sampai ke gerbang lalu kembali masuk saat Arum tidak terlihat lagi. Aku berniat memasak bubur untuk makan malam Mas Ridwan. Jam di dinding sudah menunjuk pukul 6 petang. Kumandang azan maghrib sudah terdengar di mana-mana. Aku yang baru sampai di dapur berhenti lalu menajamkan pendengaran. Suara rintihan itu terdengar lagi. Aku segera beranjak ke kamar Mas Ridwan. Di dalam kamar, tubuh Mas Ridwan menggelinjang dengan kedua tangan memegangi leher. Mas Ridwan! Aku segera berlari dan menarik kedua tangan Mas Ridwan menjauh dari lehernya. Matanya melotot merah, bibirnya terus merintih, lalu tiba-tiba salah satu tangannya mendorong tubuhku hingga jatuh. Perutku terasa sangat sakit saat pantatku membentur lantai. Namun aku tidak menghiraukannya dan kembali berdiri. Saat ini yang kupikirkan hanya keselamatan Mas Ridwan. Aku kembali mencoba untuk menjauhkan kedua tangan suamiku dari lehernya, meskipun dengan susah payah. Akhirnya aku berhasil juga. Namun setelah kedua tangannya lepas dari leher, Mas Ridwan justru beralih mencekik leherku. Susah payah aku mencoba melepaskan diri. Kakiku mulai terangkat dari lantai, kepala dan hidungku mulai merasakan sakit akibat oksigen yang tidak bisa lagi kuhirup. Aku meronta, masih mencoba melepas kedua tangan Mas Ridwan dari leherku. Sekilas aku masih bisa melihat bibir Mas Ridwan yang menyeringai seram. Awalnya kakiku menjejak ke segala arah, namun harapanku untuk hidup lebih kuat. Aku tidak mau menyerah dan mati begitu saja. Aku mulai membidik bagian utama suamiku lalu menendangnya dengan keras. Dia diam tidak berkutik, seolah tendanganku tidak terasa baginya. Dia lalu menyeringai dengan lebih menakutkan. Cekikannya justru semakin kuat. Aku tidak sanggup menahan lagi, kepala ini rasanya seakan mau pecah. Perlahan pandanganku mulai kabur. Otot-otot di tubuhku menegang. Tiba-tiba saja cekikan di leherku terlepas. Aku jatuh ke lantai. Begitu juga dengan Mas Ridwan. Di ambang pintu kamar aku melihat sepasang kaki perempuan memakai heels merah. Sepasang kaki itu mendekat lalu berhenti tepat di depan wajahku. Aku mendongak untuk mencoba melihat pemilik sepasang kaki itu. Tetapi kesadaranku seketika hilang. Aku pingsan. Aku terbangun saat merasakan tubuhku sangat dingin. Seketika terduduk lalu memindai sekitar. Rupanya aku sudah ada di ranjang. Mas Ridwan, dia tidak ada di ranjang. Lalu kemana dia? Aku berniat turun dari ranjang, namun niat itu terhenti saat melihat Mas Ridwan masuk sembari membawa nampan berisi mangkuk dan segelas air putih. Dari aromanya aku tahu yang dibawa Mas Ridwan pasti bubur ayam. Kamu sudah bangun sayang? Ujarnya seraya meletakkan nampan ke meja. Iya mas. Kamu baik-baik saja kan? Iya mas, aku baik saja. Aneh, Mas Ridwan terlihat sehat, wajahnya berseri dan cerah. Tidak seperti kemarin yang sangat pucat dan sayu. Tubuhnya pun terlihat bugar dan berisi. Anggun, Mas Ridwan menyentuh bahuku, membuatku seketika terlonjak. Kamu melamun sayang.
Kamu sudah sembuh, Mas? Aku berdiri lalu mengitari tubuh Mas Ridwan. Benar, Mas Ridwan yang ada di depanku begitu gagah. Dia sangat berbeda dengan Mas Ridwan yang kemarin terserang penyakit aneh. Aku menyentuh bahu Mas Ridwan, lalu membuka kancing kemejanya. Bersih, bekas luka dan benjolan-benjolan itu hilang. Tiba-tiba Mas Ridwan meraih kedua tanganku. Kamu cari apa, sayang? Bekas luka itu, benjolan-benjolan itu kemana, Mas? Aku sudah sembuh, sayang. Dia merentangkan kedua tangannya. Sembuh? Aku mengernyit. Ini benar-benar aneh. Mas Ridwan kembali meraih tanganku, lalu dengan satu sentakan dia memelukku erat. Ada aroma aneh yang tercium saat tubuh kami saling merapat, seperti aroma bunga melati bercampur dengan aroma daun terbakar. Aku mencoba menikmati pelukan Mas Ridwan, namun semakin lama pelukan Mas Ridwan terasa terlalu erat. Aku tidak bisa bergerak, nafas mulai sesak. Mas, lepas, Mas. Aku nggak bisa nafas. Ujarku seraya mencoba melepaskan pelukan Mas Ridwan. Tidak ada sautan, justru pelukan Mas Ridwan itu semakin bertambah erat. Kepalaku mendadak pusing, pandangan berkunang-kunang. Aku terus mencoba untuk lepas, mendorong tubuh Mas Ridwan dengan sekuat tenaga. Brak! Aku terjatuh. Aku menendang Mas Ridwan yang masih berdiri di tempatnya, memandangku dengan tatapan aneh dan senyum yang mengerikan. Tiba-tiba saja rambut pendek Mas Ridwan memanjang. Awalnya hanya sebahu, lalu menjadi kian panjang hingga menyentuh lantai. Pakaian Mas Ridwan pun berubah menjadi daster putih lusuh dengan noda kehitaman di area pinggang ke bawah. Kedua tangan Mas Ridwan mengulur lalu kuku-kukunya menghitam dan memanjang. Wajah Mas Ridwan tidak lagi tampan, tapi pucat dan mengerikan. Dia menyeringai, menampilkan gigi-giginya yang hitam dan runcing. Siapa kamu? Makhluk seram itu tidak menjawab. Dia justru melayang di langit-langit kamar sembari tertawa mengerikan. Siapa kamu? Apa maumu? Makhluk itu berhenti melayang lalu sedetik kemudian melesat ke arahku. Ah! Teriakku sembari menutup wajah dengan kedua tangan. Hening, sedetik, 2 detik, tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah makhluk itu menghilang? Perlahan aku membuka kedua tangan yang menutupi wajah. Sepi, tidak ada siapapun di kamar. Perlahan aku mencoba bangkit. Saat kedua tangan bertumbuh pada lantai, mendadak ada yang menyentuhnya. Dingin dan kasar. Jantungku berpacu kian kencang, apalagi saat aku merasakan embusan angin dingin di tengkuk. Aroma busuk dan anyir kembali menguar seiring dengan angin dingin yang meniup-niup tengkuk. Rasanya aku ingin lari atau menutup mata dengan erat, namun anehnya leherku justru bergerak untuk menoleh ke kiri. Siluet bayangan makhluk seram itu nampak tidak jauh dari wajahku. Ikutlah denganku, Anggun. Suara serak dan menakutkan makhluk itu terdengar jelas di telinga. Aku memejamkan mata erat, lalu sebisa mungkin menggeleng. Aroma tubuhmu sungguh wangi, Anggun. Lalu terdengar makhluk itu mulai mengendus. Aku tidak sabar menikmati bayi dalam perutmu. Bayi dalam perutku? Makhluk itu juga mengincar bayiku? Tidak. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menarik kedua tangan lalu berdiri. Kosong, tidak ada siapapun lagi di kamar. Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa hari lalu, suamiku mengalami penyakit aneh, lalu hari ini bayiku yang diincar oleh sosok menyeramkan. Aku bergegas keluar dari kamar, berlari keluar rumah dengan tergesa hingga tidak sengaja menabrak seseorang yang berdiri di teras. Anggun, kamu kenapa? Tanyanya sambil membantuku untuk duduk di kursi teras. Arum, sejak kapan kamu di sini? Aku di sini dari tadi. Berkali-kali aku mengetuk pintu, tapi nggak ada yang bukain. Kukira kamu dan Mas Ridwan pergi. Jawabnya sembari menyembunyikan sesuatu di balik roknya. Apa yang Arum sembunyikan? Dia dari tadi di sini. Apa dia tidak mendengar teriakanku? Anggun, Ridwan mana? Apa dia baik-baik saja? Aku bingung harus menjawab apa. Pasalnya tadi saat siuman, Mas Ridwan justru berubah menjadi makhluk menyeramkan. Karena tidak kunjung menjawab, Arum masuk ke dalam rumah. Beberapa detik kemudian terdengar teriakan nyaring dari dalam rumah. Aku bergegas berlari masuk saat mendengar teriakan Arum dari dalam rumah. Begitu sampai di depan kamar, aku tercengang. Mas Ridwan terbaring di lantai dengan genangan darah di sekitar tubuhnya. Genangan darah itu berasal dari mulut Mas Ridwan. Arum yang tadi berdiri mematung di sebelahku kini bergerak. Dia bergegas mendekati Mas Ridwan dan memangku kepala suamiku di pahanya. Cepat, panggil ambulan, Anggun. Arum memerintah sembari menepuk-nepuk pipi Mas Ridwan.
Aku yang panik meraih ponsel di atas meja dan hendak menekan nomor untuk menghubungi ambulan. Namun entah kenapa aku justru blank, tidak tahu harus menekan nomor berapa. Arum meletakkan kepala Mas Ridwan ke lantai dengan pelan. Dia lantas merebut ponsel dan menghubungi ambulan. Fokus Anggun. Tidak lama mobil yang ditunggu pun datang. 2 orang perawat pria menggotong tubuh Mas Ridwan dan memasukkannya ke ambulan. Arum ikut duduk di dalam. Sebaiknya kamu naik taksi aja Anggun. Ambulan ini sangat sempit. Aku kasihan Mas Ridwan, nanti dia susah napas. Entah kenapa aku menurut saja dan urung masuk ke ambulan. Selang beberapa menit mobil ambulan tersebut melesat meninggalkan rumah. Aku bergegas menuju IGD tempat Mas Ridwan dirawat. Terlihat Arum bolak-balik di depan pintu IGD. Anggun, dia langsung memelukku saat aku sampai di hadapannya. Bagaimana keadaan Mas Ridwan, Rum? Tanyaku sembari melepaskan pelukan. Ridwan kehilangan banyak darah. Entah kenapa darah itu gak mau berhenti keluar dari mulutnya. Aku hampir saja kehilangan keseimbangan. Namun Arum sigap menangkap tubuhku. Kamu yang sabar ya Anggun. Aku yakin Mas Ridwan pasti sembuh, ujarnya seraya menuntunku untuk duduk di kursi tunggu. Iya Rum, makasih. Kami berdua duduk bersebelahan. Untuk sejenak kami larut dalam keheningan. Aku sendiri tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku yakin sakitnya Mas Ridwan ini pasti bukan sakit biasa, ujar Arum tiba-tiba. Bukan sakit biasa gimana maksud kamu, Rum? Arum menggeser tubuhnya semakin merapat kepadaku. Manik matanya yang kecoklatan itu menatapku lekat. Kamu pikir saja Anggun, Mas Ridwan tiba-tiba saja sakit dan sakitnya itu aneh. Belum lagi ketika diperiksa, dokter sama sekali tidak menemukan adanya yang aneh di tubuhnya. Mas Ridwan dinyatakan sehat oleh dokter Anggun. Aku diam sejenak. Memang benar apa yang dikatakan oleh Arum. Sakit Mas Ridwan ini sangat aneh. Belum lagi adanya penampakan seiring dengan sakitnya Mas Ridwan. Aku yakin sekali Mas Ridwan pasti disantet, bisik Arum di telingaku. Tapi siapa yang tega melakukan hal keji itu pada Mas Ridwan, Rum? Kamu tahu sendiri kan, Mas Ridwan itu baik. Dia juga tidak memiliki musuh. Bisa jadi orang yang melakukan ini bukanlah orang jauh, atau mungkin orang yang benar-benar mengenal Mas Ridwan tapi memiliki sakit hati padanya. Aku dan Arum saling pandang. Ada satu nama yang kemarin sempat berseteru dengan Mas Ridwan perihal harta. Murni, ucap kami bersamaan. Tapi apa mungkin Murni tega melakukan hal ini, Rum? Hatiku berkata sepertinya itu tidak mungkin, apalagi mengingat Murni pernah begitu mencintai Mas Ridwan. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hati seseorang, Anggun. Apalagi Murni itu mantan istri Mas Ridwan, bisa saja dia sakit hati pada Mas Ridwan. Apa iya, Rum? Tapi aku ragu. Murni pernah meminta rujuk, tapi ditolak mentah-mentah oleh Mas Ridwan. Lalu beberapa waktu lalu, tiba-tiba Murni muncul lagi, meminta harta gono gini. Dan Mas Ridwan hanya menyanggupi sedikit, karena memang semua harta itu milik Ridwan. Tidak ada campur tangan Murni sedikit pun. Entahlah Rum, kita juga tidak bisa asal menuduh tanpa adanya bukti. Hal-hal gaib seperti ini mana mungkin ada buktinya, Anggun, saut Arum. Aku kembali menyandarkan tubuhku ke kursi. Pikiranku berkecamuk, apa mungkin Murni pelakunya? Keluarga Pak Ridwan. Aku dan Arum segera bangkit dan mendekati ke arah dokter yang barusan memanggil. Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Iya, bagaimana keadaan Ridwan, dokter? Dokter pria berkumis tipis itu menghela nafas sejenak lalu memandang kami bergantian. Tatapan matanya seolah menyiratkan ada hal buruk yang terjadi. Dokter, bagaimana keadaan suami saya, Dok? Dia baik-baik saja kan, Dok? Arum memegangi bahuku yang mulai berguncang. Sabar Anggun, sabar. Jawab Dok, bagaimana keadaan suami saya? Dokter itu kembali menghela nafas lalu menggeleng pelan. Maaf, kami sudah berusaha untuk menyelamatkan Pak Ridwan, tapi Tuhan berkehendak lain. Seketika duniaku berhenti. Kakiku lemas hingga Arum dan dokter itu memapah duduk di kursi. Air mataku pun tidak bisa kubendung lagi. Tangisku pecah. Lalu Arum memelukku erat. Dia pun ikut terisak. Suara para tetangga membaca Yasin menggema di dalam rumah. Aku terseduh di sisi jasad Mas Ridwan yang membujur di tengah ruangan. Arum duduk di sebelahku seraya terus menenangkanku. Sabar Anggun, ikhlaskan. Jangan sampai Ridwan sedih melihat kamu seperti ini. Aku gak nyangka Mas Ridwan akan berpulang dengan cara seperti ini, Rum. Arum mengusap bahuku yang terus berguncang karena tangisan.
Semua orang-orang yang membaca Yasin kian banyak, namun tiba-tiba suara Yasin itu lenyap seiring dengan berhentinya sebuah mobil mewah di halaman rumah. Pintu dari mobil mewah bercat hitam itu terbuka, lalu sosok perempuan Mbak Sosialita turun dari mobil tersebut. Aku dan Arum perlahan berdiri menyambut perempuan berkacamata hitam yang kini berjalan masuk ke rumah. Kami saling diam saat sudah saling berpapasan, lalu dia mulai membuka kacamatanya. "Anggun?" Perempuan itu tiba-tiba memeluk dan mengusap-ngusap punggung. "Aku turut berduka cita." Aku melepaskan pelukannya lalu mengangguk pelan. "Terima kasih Murni." Pandangannya beralih ke jasad Mas Ridwan yang membujur di lantai. Dia lalu berlutut di dekat jasad Mas Ridwan. "Ya ampun Mas, kenapa kamu cepat sekali meninggalkan dunia ini?" Murni mulai terseduh. "Semoga kau mendapatkan tempat terindah di sisinya." Tangan Murni terulur hendak membuka penutup wajah Mas Ridwan, namun aku segera menepisnya. "Kenapa Anggun? Apa aku nggak boleh melihat Mas Ridwan untuk terakhir kalinya?" "Maaf Murni, aku hanya menuruti permintaan terakhir Mas Ridwan. Bukankah terakhir kali kalian bertemu, Mas Ridwan berucap kalau tidak ingin melihatmu lagi selamanya?" Murni terdiam. Dia memandangku lalu memandang Arum. "Oke, baiklah." Murni kembali berdiri, memakai kacamatanya lalu mengulurkan tangan. "Aku pamit." Aku membalas uluran tangan Murni, tetapi tiba-tiba Murni menyentak tanganku hingga kami saling mendekat. Dia mendekatkan bibirnya ke telingaku. "Berhati-hatilah, sepertinya ada musuh dalam selimut di sekitarmu." "Maksud kamu apa ngomong seperti itu?" Arum tiba-tiba saja menjauhkan tubuh Murni. "Gak ada maksud apa-apa Arum. Aku hanya mengingatkan Anggun kalau kadang-kadang orang yang terlalu dekat adalah musuh yang sebenarnya." Tangan Arum terangkat, tetapi aku segera meraihnya. "Jangan asal ngomong kamu ya." Arum terlihat sangat marah. Situasi mulai tidak kondusif. Para pelayat pun akhirnya memaksa Murni keluar dari rumah dan memintanya untuk pulang. Sementara aku menenangkan Arum. "Sudahlah Arum, hentikan." "Tapi dia kurang ajar Anggun. Seenaknya saja dia bilang kalau aku musuh dalam selimut." "Gak ada yang bilang kalau musuh dalam selimut itu kamu Arum, gak ada." Perempuan yang usianya hampir sama denganku itu kini tergagap. Dia menarik tangannya yang masih dalam genggamanku. "Bu, maaf, saatnya almarhum untuk dimandikan." Aku menoleh pada Pak Hadi yang memang bertugas sebagai pemandi jenazah. "Baik Pak." Tidak lama bapak-bapak lain membantu mengangkat tubuh Mas Ridwan untuk dimandikan. Hujan turun rintik-rintik tepat setelah Pak Ustadz selesai membaca doa di pemakaman Mas Ridwan. Para pelayat satu persatu berpamit pulang. Aku masih berjongkok di dekat pusara dengan kedua tangan yang memegang nisan Mas Ridwan. "Ayo Anggun, kita pulang." "Kau pulang saja duluan Rum." Aku menatap lekat nisan Mas Ridwan. Di dalam sana suamiku terbaring sendirian, menunggu malaikat penjaga kubur untuk menanyainya. "Anggun," panggil Arum lagi. Kini dia berdiri beberapa langkah jauhnya di depanku. "Pulanglah dulu Arum. Aku masih ingin bersama Mas Ridwan." "Sampai kapan? Sampai kamu juga ikut dikubur di dalam sana?" Arum mendekat, lalu menarik lenganku untuk menjauh dari makam Mas Ridwan. "Hentikan Arum, aku masih mau di sini." "Kau yang hentikan, Anggun, jangan egois. Jangan memikirkan dirimu sendiri, tapi pikirkan juga bayi dalam kandunganmu itu," desis Arum dengan penuh penekanan. Seketika aku mengelus perut yang masih terlihat rata. Aku bahkan sampai lupa kalau aku sedang hamil. "Ayo pulang dan lanjutkan tangisanmu itu di rumah. Pemakaman ini tidak baik untuk wanita yang sedang hamil sepertimu." Arum melangkah dengan terus memegangi tanganku. Mau tidak mau aku pun terpaksa mengikuti langkah Arum untuk pulang. Sesekali aku menengok ke arah makam Mas Ridwan. Entah kenapa aku merasa sangat berat meninggalkan makam, dan kepalaku seolah dipaksa untuk terus menoleh ke makam Mas Ridwan. Persis saat kakiku melangkah keluar dari gerbang makam dan aku menengok ke makam Mas Ridwan, tiba-tiba saja aku melihat seseorang pria berpakaian lusuh dengan rantai menyilang di dadanya, pun dengan kedua tangannya yang juga dirantai dengan rantai yang begitu besar. Aku memincing untuk memastikan apakah yang aku lihat adalah Mas Ridwan. Pasalnya, pria yang dirantai itu terus menunduk. Belum selesai keterkejutanku, mendadak sesosok makhluk tinggi dan besar serta berbulu hitam lebat muncul begitu saja di belakang pria itu dan menarik paksa hingga pria itu tersungkur di tanah. Mataku membulat saat melihat wajah pria yang dirantai itu. "Mas Ridwan?" Pagiku seraya hendak berlari menghampiri.
Akan tetapi tangan Arum yang masih memegangi lenganku otomatis mencegah. Mau kemana Anggun? Mas Ridwan Rum, itu Mas Ridwan. Arum mengikuti kemana jariku menunjuk, lalu dahinya mengernyit. Gak ada siapa-siapa di sana Anggun. Tapi itu Mas Ridwan Rum, ada makhluk besar yang mau membawanya pergi dengan paksa, ujarku sambil berusaha melepaskan tangan Arum. Gak ada Anggun, gak ada. Itu Rum. Aku berhasil melepas genggaman tangan Arum dan segera berlari. Arum ikut berlari. Langkahku yang mendadak berat membuat Arum berhasil menyusul. Dia kembali meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Hentikan Anggun. Enggak Rum, aku harus selamatin Mas Ridwan. Kasihan dia Rum. Plak. Sebuah tamparan di pipi seketika membuat isak tangisku berhenti. Ridwan sudah meninggal Anggun, dia sudah terkubur di tanah. Dia nggak mungkin ada di dunia ini lagi. Ucapan Arum menyadarkanku. Seketika kakiku lemas sehingga tidak sanggup menahan beban tubuhku. Kepala mulai berputar dan pandanganku pun mulai berkunang. Tidak lama aku tidak lagi melihat Arum di depanku. Aku membuka mata perlahan dan mendapati Arum berdiri di dekat jendela seraya menatap figura dalam genggaman tangannya. Perlahan tangannya terulur mengusap figura itu dengan lembut. Lalu tiba-tiba dia melempar figura hingga pecah. Aku yang tadinya hendak bangkit mendadak urung melakukannya. Apalagi saat dengan wajah penuh amarah, dia meraih foto di antara figura yang pecah dan merobek fotoku bersama Mas Ridwan saat menikah. Harusnya bukan kamu yang mati Mas. Arum lalu merobek fotoku hingga menjadi sangat kecil dan menaburkannya ke atas. Aku gak terima ini. Aku gak terima, ucapnya dengan nafas memburu. Dengan gerakan kilat tiba-tiba saja Arum menoleh ke arahku. Aku pun segera kembali memejam. Tidak lama aku merasakan tangan Arum membelai rambut dan keningku. Lalu aku mendengar pintu terbuka, disusul dengan suara derap langkah kaki. Tidak berapa lama suara pecahan figura terdengar saling beradu. Sepertinya ada orang lain yang sedang membersihkan pecahan figura itu. Kembali aku merasa seseorang berdiri di dekat ranjang. Dari aroma tubuhnya aku tahu itu Arum. Dia hanya diam, lalu meraih tanganku dan menggenggamnya. Awalnya biasa saja, namun lama-lama genggaman tangannya semakin erat. Bahkan aku sampai merasakan sakit. Aku terus menahan diri supaya tidak teriak. Entah mengapa mendengar kata-kata Arum, aku jadi curiga, jangan-jangan Arum pelakunya. Arum menghela nafas panjang. Tapi semua belum terlambat. Sabar ya Anggun, sebentar lagi giliranmu. Genggaman tangan Arum pun terlepas. Lalu aku mendengar langkah kaki Arum semakin jauh, hening. Kembali perlahan aku membuka mata. Ada rasa sesak di dada yang membuat kedua mataku memanas. Ada apa ini sebenarnya? Apakah memang sebenarnya Arum yang sudah menyantet Mas Ridwan? Aku terdiam di atas ranjang kamarku sendiri, melihat fotoku bersama Mas Ridwan yang terpajang di dinding kamar dalam ukuran besar. Aku tidak menyangka secepat inikah aku menjadi janda. Telingaku menangkap ada suara kaki mendekat ke kamar. Jika didengar suaranya seperti bukan Arum. Aroma bunga yang khas memenuhi indera penciumanku. Aku tahu kau sebenarnya sudah sadar. Itu suara murni. Tapi terserah kamu kalau masih mau pura-pura belum sadar. Aku pun membuka mata dan melihat Murni berdiri nggak jauh dari diriku sembari melipat kedua tangan di dada. Ketika pandangan kami bertemu, senyumnya mengembang. Bagaimana Anggun? Apakah sudah sadar kalau ada musuh dalam selimut? Maksud kamu ngomong seperti itu apa Murni? Perempuan itu mendekat lalu duduk di tepi ranjang. Suatu saat kamu akan mengerti kenapa semua ini bisa terjadi. Dia bangkit lalu keluar kamar tanpa menjelaskan apa-apa lagi. Aku bangkit dan duduk seraya menyandarkan tubuh ke ranjang, berpikir keras dengan semua yang sedang terjadi. Mungkinkah Arum atau Murni? Arum bilang Murni yang menyantet Mas Ridwan, sementara Murni mengisyaratkan kalau Arum adalah musuh sebenarnya. Aku mengacak rambut kesal. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Mendadak perutku kram. Lalu seorang wanita parubaya tiba-tiba masuk ke dalam kamar saat aku merintih kesakitan. Anggun, kamu kenapa? Apa yang sakit? Bibi, ujarku terbata. Tidak menyangka kalau adik dari ibuku itu kini ada di rumahku. Iya Anggun, ini Bibi, maaf. Bibi baru dengar kabar Ridwan meninggal dan bergegas kemari. Tapi Ridwan sudah terlanjur dimakamkan. Melihat sosok adik ibuku yang wajahnya sedikit banyak mirip dengan ibuku itu, membuatku mendadak sedih. Tangisku pecah saat Bi Yani memelukku.
Sabar Anggun, sabar nak. Piyani mengusap rambutku lembut. Semua yang terjadi sudah kehendak dari Allah. Sabar dan ikhlaskan supaya Ridwan tenang di sana. Anggun gak nyangka akan kehilangan Mas Ridwan secepat ini, Bi. Apalagi saat ini Anggun sedang mengandung anak Mas Ridwan. Refleks aku mengusap perutku. Iya, Bibi tahu. Bibi bisa merasakan apa yang kamu rasakan, Anggun. Tapi kembali lagi, semua yang terjadi pada kita adalah atas izin Allah. Tugas kita sekarang adalah mendoakan Ridwan supaya diterima di sisinya dan diampuni segala dosanya. Aku mengangguk lemah. Piyani mengusap lagi rambutku dengan penuh kelembutan. Sekarang kamu istirahat saja, biar Bibi yang bereskan semuanya. Tapi Bi, sudah gak apa-apa, istirahat ya. Piyani lalu keluar kamar dan aku kembali membaringkan tubuh ke ranjang. Sejenak terdiam menikmati kesendirian untuk kemudian bisa terpejam. Namun belum juga aku memejamkan mata, aku melihat sekelebat bayangan di jendela. Aku pun bangkit dan membuka jendela lebar-lebar, ingin tahu siapa yang barusan lewat. Pasalnya di luar jendela kamarku ini memang ada sedikit tempat untuk menjemur. Tetapi jika terus ke belakang, tidak ada lagi jalan keluar. Aku menyembulkan kepala dan tidak mendapati siapapun di luar jendela. Kosong. Lalu, siapa tadi yang sekilas lewat? Tiba-tiba saja aroma wangi melati bercampur dengan bau busuk tercium menyengat. Aku segera menutup jendela dan tirai. Anehnya, ada bayangan di balik tirai yang baru saja kututup. Dengan dada berdegup kencang, aku membuka tirai dengan cepat, berharap sosok bayangan itu tidak sempat melarikan diri, dan aku tahu siapa yang sedang berusaha menakutiku. Namun, lagi-lagi kosong. Tidak ada siapa-siapa di balik jendela. Aku kembali menutup tirai dan bayangan itu masih di sana. Aku mundur beberapa langkah saat bayangan itu terlihat seperti mendekat ke jendela. Hingga langkahku terhenti ketika tubuhku sudah merapat ke dinding dekat dengan pintu. Sosok bayangan itu terus mendekat. Tirai mulai bergerak-gerak. Saat gerakan tirai semakin tidak karuan, aku segera keluar dari kamar dan berlari ke ruang tamu. Karena tidak hati-hati, aku sampai menabrak Piyani yang sedang membersihkan ruang tamu dari air mineral kemasan yang berserakan. Kamu kenapa, Anggun? Tanyanya khawatir. Itu di sana. Aku menunjuk ke kamar. Piyani mengikuti arah tanganku lalu mengernyit. Ada apa, Anggun? Kenapa di sana? Belum juga aku mengatakan kalau ada sosok yang mencoba menakutiku, tiba-tiba perutku kembali kram. Kali ini terasa sangat sakit, karena terlalu sakit aku sampai jatuh dan berguling di lantai. Sakit, Pi, sakit. Piyani terlihat panik. Dia berlari keluar rumah dan berteriak meminta tolong. Setelah berteriak meminta tolong, beberapa warga datang dan membopong tubuhku ke kamar. Namun, saat masuk ke kamar, tubuhku terasa sangat panas, sesak, hingga sulit bernapas. Aku meronta, meminta untuk keluar saja dari kamar, namun warga yang menolongku malah terus membawaku masuk. Hingga akhirnya aku tidak kuat lagi, kepala rasanya mau pecah dan sesak. Dan tubuh semakin panas, apalagi saat melihat sosok wanita seram tengah berdiri di sudut ranjang. Sosok wanita dengan mulut lebar itu menyeringai, lalu tangannya terulur ke kepalaku. Tubuhku semakin tidak karuan, aku tidak tahan lagi, sudah meronta untuk keluar, tapi para warga teguh pada pendiriannya agar aku diistirahatkan di kamar, hingga tiba-tiba hanya gelap yang kulihat. Aku terbangun di tempat yang sangat gelap. Aku sampai harus mengulurkan tangan untuk meraba-raba. Bibi, teriakku, karena saat ini hanya Bibi Yani yang ada di dalam pikiranku. Bibi Yani, Bibi, teriakku lagi, tetapi tidak ada sautan sama sekali. Hingga tiba-tiba saja ada sebuah cahaya dari depan sana. Cahaya itu awalnya kecil, lalu semakin besar saat semakin dekat denganku. Aku mengikuti cahaya itu, sejenak menengok ke kanan dan kiri untuk memastikan di mana aku sekarang. Namun hanya hamparan pasir yang kulihat. Mendadak sinar itu meredup, lalu kembali hilang. Akan tetapi cahaya tadi berganti dengan sebuah suara dua orang yang sedang berbincang. Aku mau Mbah Karto melenyapkan manusia dalam foto ini, ujar suara pria yang terdengar berat dan tegas itu. Samar-samar aku melihat sebuah tangan keriput meraih kertas foto dari tangan lainnya yang terlihat masih muda. Kau sudah tahu konsekuensinya kan? Tanya Mbah Karto. Tahu Mbah. Kamu siap? Jika santet ini gagal maka akan kembali padamu. Pria muda itu sejenak diam.
Aku tidak dapat melihat wajah keduanya yang tertutup oleh bayangan hitam. Siap mbah, apapun resikonya aku siap. Bagus, bagus. Kakek tua yang kuyakin dukun itu memandang foto dengan seksama. Bibirnya komat kamit, lalu dia menyemburkan sesuatu dari mulutnya hingga mengenai kertas foto tersebut. Aku sudah kirimkan santet yang kamu mau. Tunggu 2 atau 3 hari, kamu akan dapat kabar kematiannya. Terima kasih mbah. Pria muda itu menyerahkan sebuah amplop coklat yang cukup tebal, lalu berdiri dan menjabat tangan si dukun. Tapi mbah, santet itu tidak akan mengenai orang di sekitarnya bukan? Apa kau meragukan kemampuanku? Bukan begitu mbah, aku sama sekali tidak ragu akan kemampuan Bakarto. Hanya saja aku takut santet itu melukai orang yang ada di sekitarnya. Tawa Bakarto terdengar nyaring. Jangan khawatir, peliharaanku tidak mungkin salah orang. Kau duduk santai saja di rumah, lalu kau akan mendengar kabar kematiannya. Baik mbah. Pria itu lalu pergi meninggalkan gubuk Bakarto. Cahaya kembali bersinar menyilaukan mata. Aku sampai harus menutup mata dengan lengan karena silaunya. Anggun, Anggun. Aku menurunkan lengan dan mendapati suamiku berdiri tepat di depanku. Mas Ridwan berdiri hanya beberapa langkah dariku, tubuhnya kurus dengan cekungan di kedua matanya. Baju dan celananya robek di sana sini, mirisnya kedua tangan dan kaki Mas Ridwan dirantai. Mas, pagiku seraya mendekat. Namun seketika tubuhku terpental hingga jatuh ke tanah. Tolong aku Anggun, tolong. Perlahan sosok Mas Ridwan melayang mundur, kembali masuk dalam kegelapan. Mas Ridwan, teriakku berharap Mas Ridwan kembali. Aku terbangun dengan nafas tersegal, keringat dingin membasahi kemeja bagian atas tubuhku. Sejenak aku terdiam dan memindai sekitar. Sepi, aku hanya sendirian di dalam kamar. Aku turun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Sekilas bayangan Mas Ridwan yang compang-camping dengan kedua tangan dan kaki di rantai itu melintas di kepala. Kenapa Mas Ridwan muncul dalam mimpi dengan kondisi seperti itu? Apa yang terjadi dengannya? Kenapa aku bermimpi hal yang sangat aneh? Aku beranjak ke dapur. Rasa haus benar-benar membuatku ingin segera minum. Namun langkahku terhenti saat melihat Bi Yani yang mengeluarkan botol kecil dari balik saku roknya. Lalu dia menuangkan sedikit isi dari botol kecil itu ke sebuah gelas berisi air teh dan mengaduknya. Aku terus memperhatikan dan melihat mulutnya komat kamit seperti membaca mantra. Beberapa detik Bi Yani diam, lalu meniup gelas teh itu sebanyak 3 kali. Aku mengendap keluar menuju ruang tamu dan berpura-pura duduk santai sambil menyelonjorkan kaki. Bi Yani datang membawa segelas teh bercampur hal aneh tadi ke hadapanku. Minumlah teh ini Anggun, Bibi spesial membuatkannya untuk kamu, ujarnya sambil tersenyum. Aku menatap segelas teh itu dengan ragu-ragu. Ayo diminum, mumpung masih hangat. Aku membalas senyuman Bi Yani yang entah kenapa menjadi aneh dan menakutkan. Tanganku terulur dengan gemetar. Haruskah aku meminum teh yang sudah bercampur dengan sesuatu yang mencurigakan ini? Aku menatap gelas teh dan Bi Yani bergantian. Tuhan, tolong aku. Dengan tangan gemetar aku meraih cangkir teh dari Bi Yani tersebut. Sejenak meniup-niup sebelum akhirnya aku harus menempelkan bibir ke mulut cangkir. Brak! Aku terkejut dan seketika melempar cangkir ke lantai. Cangkir pun pecah dan tehnya membasahi lantai. Bi Yani melotot tidak percaya. Aduh Anggun, kenapa dilempar cangkirnya? Tanyanya sambil jongkok memunguti pecahan cangkir. Maaf Bi, Anggun kaget dengan suara tadi. Tangan Bi Yani yang tengah memungut pecahan cangkir itu pun mendadak berhenti. Dia lalu segera bangkit dan menuju ke belakang, tempat suara gebrakan itu berasal. Aku hendak ikut melihat, namun tiba-tiba saja tubuhku kaku. Aku kembali melihat sosok perempuan seram itu lagi di sudut ruangan. Dia perlahan mendekat, membuat tubuhku semakin gemeteran. Kini sosok itu merangkak dan berada di atas tubuhku, wajahnya tepat di atas perutku yang menyeringai. Seketika aku ingat jika aku tengah hamil. Pasti makhluk itu mengincar bayiku. Aku susah payah menggerakkan badan, namun sama sekali tidak bisa. Perlahan tangannya yang berkuku tajam mulai bergerak ke atas perut dengan seringai yang sangat menakutkan. Hampir menyentuh perut ketika tiba-tiba Bi Yani datang dan mengusir makhluk itu dengan percikan air dari dalam gelas. Sesaat setelah makhluk itu menghilang, Bi Yani meletakkan gelas dan kembali ke belakang. Tidak lama, dia kembali membawa segelas air putih. Ragu-ragu aku menerima air itu. Minumlah, itu air doa supaya kamu tidak diganggu makhluk-makhluk seperti tadi.
Yani lalu duduk di sampingku. Aku segera meminum air itu sampai habis. Rasanya sangat segar dan lebih manis. Yani mengambil gelas yang sudah kosong dari tanganku dan meletakkan gelas tersebut ke meja. Anggun, Bibi sebenarnya kemari karena Bibi merasakan ada yang tidak beres yang sedang terjadi denganmu. Maksud Bibi? Perempuan yang tidak lagi muda itu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Matanya menerawang jauh ke atas. Cerita beralih ke sudut pandang Yani. Tiba-tiba saja pandanganku menggelap. Setelah itu aku seolah melayang dan mendarat di suatu tempat yang asing. Perlahan aku bangkit dan memindai sekitar. Sepi. Ini seperti hutan. Tapi hutan yang ada di mana? Aku mencoba melangkah. Suara dedaunan kering yang terinjak terdengar nyaring. Sesekali aku menoleh ke belakang karena merasa ada banyak mata yang mengawasi. Semakin melangkah semakin sepi dan senyap. Suara hewan-hewan hutan yang tadi silih berganti mendadak hilang. Merasa aneh, aku semakin merapat ke arah pepohonan yang lebih rimbun. Yang di sekitar pohon itu terdapat banyak semak. Dan benar saja, instingku tidak salah. Tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku segera bersembunyi di balik semak. Lihat saja Anggun, dalam waktu dekat kau tidak akan bisa tidur nyenyak. Aku tidak tahu itu suara siapa, tapi yang jelas dia menyebut nama Anggun yang adalah keponakanku. Tidak lama pemilik suara itu kembali melangkah. Suara langkah kakinya lama-lama menjauh. Aku segera berdiri dan keluar dari semak. Saat itulah aku melihat ada sobekan kertas di tanah. Aku membungkuk untuk meraih sobekan kertas itu. Seketika mataku melotot. Itu foto keponakanku. Setelah melihat foto itu, aku kembali merasa tertarik ke belakang. Dan mendadak, aku sudah kembali ke area pasar yang penuh orang berlalu lalang. Kembali ke sudut pandang Anggun. Jadi, Bibi melihat ada seseorang yang menginginkan aku terluka. Benar Anggun, untuk itulah aku kemari. Tetapi aku terlambat karena justru suamimu yang meninggal. Yani sejenak menghela nafas. Sepertinya santet yang dia kirimkan mengenai suamimu. Tidak Bibi, Mas Ridwan bukan terkena santet yang dikirimkan untukku. Maksud kamu? Ada orang yang memang menginginkan Mas Ridwan celaka. Dan orang itu lelaki, bukan perempuan seperti cerita Bibi. Jadi, ada orang lain lagi yang menginginkan kalian celaka. Aku hanya menggeleng dan menggigitkan bahu karena memang tidak tahu. Apa kalian pernah menyakiti hati seseorang? Kenapa mereka sampai tega melakukan ini sama kalian? Entahlah Bi, aku merasa selama ini selalu berusaha jadi orang yang baik. Aku menjaga tutur kata dan juga sikapku. Bahkan aku selalu diam jika ada yang menghina atau menjelek-jelekan aku dan Mas Ridwan. Kalau memang begitu, apa motif dua orang ini ingin menyakiti kalian? Bahkan sekarang Ridwan malah sudah meninggal. Lagi-lagi aku cuma bisa menggeleng lemah. Namun aku terkejut ketika tiba-tiba Yani bangkit dari duduk dan menyebut satu nama. Murni. Yani kembali duduk di sampingku. Ya, pasti Murni yang melakukan ini. Sudah dua orang menyebut Murni yang melakukan hal keji ini. Tapi apakah mungkin? Entah kenapa aku merasa tidak yakin. Besok kita cari Pak Ustadz yang bisa membantu untuk melepaskan dari jerat santet itu. Yani membantuku untuk bangun. Sekarang lebih baik kamu istirahat. Tapi Bi, aku takut. Tenanglah, untuk sementara kamu aman karena aku tadi sudah meruqyah rumah ini dengan air doa. Kamu juga sudah meminumnya tadi, jadi sekarang istirahatlah, kasihan bayi kamu. Aku seketika mengusap perut. Memang, sejak Mas Ridwan sakit, waktu istirahat dan makanku kacau. Aku merasa sangat letih. Baiklah Bi. Yani mengantarku sampai di depan kamar. Dia baru pergi saat aku mulai membaringkan tubuh ke tempat tidur. Tak tak tak. Aku melirik jam dinding, sudah pukul 6 pagi rupanya. Sinar matahari pun sudah mulai menelusup melalui sela tirai jendela. Aku segera bangkit untuk membukakan pintu. Siapa pagi-pagi datang berkunjung. Sampai di depan pintu aku segera membuka pintu. Seorang perempuan berambut panjang dan juga seorang pria berdiri membelakangiku. Maaf, cari siapa? Mereka menoleh bersamaan, lalu tersenyum saat kami saling bertemu. Rania, Adnan? Aku memeluk mereka berdua dengan erat. Ada rasa sedih dan juga haru saat memeluk mereka. Kamu apa kabar Anggun? Aku baik. Aku pun melepaskan pelukan. Ayo masuk.
Kedua orang itu pun masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu. Ada tamu. Bi Yani baru saja masuk ke rumah dengan kedua tangan penuh belanjaan. Iya Bi, kenalkan itu Rania dan itu Adnan. Sejenak mereka saling mengangguk. Mereka ini kawan aku saat pertama kali datang ke kota ini Bi. Mereka yang membantu kami. Namun karena suatu hal mereka harus pindah dari kota ini. Iya, dan kami kesini karena mendengar kalau... Rania diam. Dia tidak mampu melanjutkan. Iya, itu sudah takdir. Kami saling diam untuk beberapa saat, hingga akhirnya Bi Yani pamit ke belakang untuk membuatkan teh dan cemilan. Maaf ya Anggun, kami baru bisa datang sekarang. Rania membuka pembicaraan. Iya Anggun, sangat berat untuk kembali menginjakan kaki di kota ini lagi. Adnan ikut menanggapi. Iya, aku tahu itu. Aku mencoba untuk tetap tersenyum. Bi Yani datang membawakan teh dan juga cemilan. Kami pun sejenak memakan dan meminum apa yang sudah disuguhkan Bi Yani. Oh ya, aku dengar dulu ada seorang gadis yang membantumu untuk keluar dari masalah. Apakah kalian tahu di mana gadis itu sekarang? Maksud kamu Putri? Iya Putri, sekarang dia tinggal di mana? Entahlah, setauku dia selalu berpindah-pindah. Maklum masih anak muda, jiwa berkekanakannya masih menggebu-gebu, sahut Rania. Sayang sekali. Emang kenapa kamu mencari gadis itu? Aku sepertinya membutuhkan bantuannya. Rania dan Adnan saling pandang, lalu mereka menatapku bersamaan. Jangan bilang kalau kematian Ridwan ada kaitannya dengan makhluk astral. Rania menatapku lekat. Aku juga tidak tahu Ran, tetapi semenjak aku hamil, gangguan makhluk astral itu sering terjadi. Lalu tiba-tiba Mas Ridwan terserang penyakit aneh hingga nyawanya tidak tertolong. Belum lagi dengan mimpi-mimpi yang menunjukkan kalau Mas Ridwan disiksa oleh iblis. Adnan tiba-tiba menggenggam tangan Rania. Perempuan itu seperti tengah menahan kesedihan. Sepertinya aku membuka luka lamanya lagi. Kami tidak tahu di mana Putri, tapi kami ada kontak teleponnya. Hanya saja aku lihat dia lama nggak aktif. Boleh aku minta nomor teleponnya? Adnan mengeluarkan ponselnya dan mengetik sesuatu. Tidak lama ponselku berbunyi, tanda ada pesan masuk. Rupanya Adnan mengirimkan kontak telepon Putri padaku. Rania dan Adnan sudah pulang. Aku membereskan semuanya ke dapur. Saat hendak kembali ke kamar, entah kenapa tiba-tiba kakiku tersandung. Hampir saja aku jatuh. Beruntung Bi Yani sigap membantuku. Hati-hati Anggun. Iya Bi, maaf. Aku memperhatikan lantai yang kosong. Siapa tadi yang menjegal kakiku? Kenapa aku sampai tiba-tiba hampir jatuh? Aku melenggang masuk ke kamar, mengeluarkan ponsel dari saku kemeja dan melihat isi pesan dari Adnan. Sebuah nomor dengan nama Putri tertulis di sana. Aku segera menyimpan nomor tersebut, lalu berusaha untuk menghubunginya. Nihil, aku coba chat juga centang satu. Sepertinya Putri sudah mengganti nomor ponselnya. Tiba-tiba terdengar suara tukang bubur. Aku menajamkan telinga, benarkah tadi suara tukang bubur? Aku segera bangkit dan keluar rumah. Entah kenapa aku pingin banget makan bubur. Mau kemana Gun? Tanya Bi Yani. Beli bubur bentar Bi, sautku sambil berjalan keluar rumah. Sepi, aku keluar dari gerbang dan melihat tukang bubur sudah agak jauh, hendak keluar perumahan. Pak, bubur pak. Sepertinya bapak itu tidak mendengarku. Aku pun berjalan cepat membuntuti tukang bubur tersebut, seraya berteriak memanggil. Namun tukang bubur itu seperti nggak mendengar dan terus berjalan hingga ke jalan raya. Kakiku rasanya pegel dan capek, tapi mulut dan perutku menginginkan bubur tersebut. Tidak patah arang, aku kembali mengejar. Pak, beli bubur pak. Bapak penjual bubur malah kini menyeberang jalan raya, hendak ke gang di depan sana. Aku pun segera mengejar, namun tiba-tiba lenganku ditarik ke belakang oleh seseorang hingga aku jatuh menimpa tubuhnya. Aduh, teriak kami bersamaan. Tiba-tiba saja sebuah truk melintas tepat beberapa detik setelah aku terjatuh. Sesaat aku terdiam, lalu aku segera bangkit saat melihat gadis yang aku tindih meringis kesakitan. Tapi ada rasa jengkel juga karena dia tiba-tiba menarik tanganku hingga aku terjatuh. Apa-apaan sih mbak? Tarik-tarik sembarangan. Maaf mbak, maaf. Tapi hanya itu yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan mbak. Dia diam sejenak. Coba tadi saya nggak narik tangan mbak, pasti mbak sudah terkapar di situ dengan tubuh hancur. Dia menunjuk ke tengah jalan.
Aku bergidik. Ada rasa marah dan jengkel saat tadi dia menarik lenganku sampai jatuh, tapi ada rasa syukur juga karena aku selamat. Kami pun menepi. Lain kali hati-hati mbak, usahakan selalu berdoa dimanapun dan kapanpun. Hari apes itu nggak tertulis di kalender. Aku hanya diam lalu tersenyum. Maafkan saya, tadi saya cuma ingin memanggil tukang bubur yang menyeberang ke sana. Tukang bubur tadi? Sejenak gadis itu tersenyum sambil menggeleng. Itulah kenapa saya menyuruh mbaknya untuk berdoa, supaya tidak diganggu hal-hal yang di luar nalar. Maksudnya? Gak ada tukang bubur mbak. Yang ada tadi itu perempuan seram dengan gaun putih, menjuntai dan rambut acak-acakan. Apa? Gadis itu tertawa kecil. Ya sudah mbak, saya pamit dulu. Ini hari pertama saya kerja, saya nggak mau terlambat. Baiklah. Gadis itu tersenyum lalu memberhentikan sebuah angkutan umum. Sesaat saat kakinya sudah naik satu, aku baru ingat sesuatu. Mbak, kita belum kenalan loh. Namun angkot terlanjur jalan, tapi aku sekilas melihat gadis itu tersenyum saat angkot sudah mulai jauh. Loh, mana buburnya? Tanya Bi Yani saat aku sudah sampai di rumah. Sudah habis Bi, jawabku berbohong. Aku takut Bi Yani khawatir. Mau Bibi buatkan? Sudah gak selera Bi, sekarang maunya makan yang manis pedes asem. Di kulkas masih ada buah, mau Bibi buatkan rujak? Mendengar kata rujak mendadak aku sangat menginginkannya. Mungkin ini pengaruh kehamilanku. Boleh Bi. Ya sudah, Bibi buatkan rujak, kamu istirahat saja. Iya Bi. Bi Yani lalu ke dapur, sementara aku memilih untuk menonton televisi. Saat tengah asik menonton acara TV, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Iya sebentar, jawabku saat mendengar ketukan di pintu sangat kencang. Aku pun membuka pintu, kosong. Tidak ada siapapun di depan pintu, hanya hembusan angin yang menerpa wajah. Aku hendak kembali menutup pintu, namun mataku menangkap sesuatu yang tergeletak di depan pintu. Sebuah kotak coklat dengan bungkus ala kadarnya. Apa ini? Gumamku seraya membungkuk untuk meraih kotak itu. Sangat ringan. Penasaran aku pun membuka kotak itu. Beberapa lembar foto terpampang di sana. Seketika mataku melotot. Foto ini. Aku memindai sekitar, mencari seseorang yang mengirimkan foto tersebut, tapi nihil. Anggun, kamu ngapain di situ? Aku segera menoleh dan bergegas memasukkan kembali foto tersebut ke dalam kotak. Ada paket, apa isinya? Tanya Bi Yani. Sepertinya dia penasaran karena terus memandangi kotak yang aku bawa. Ah iya Bi, ini kaos kaki, ya kaos kaki bayi. Bi Yani tidak boleh melihat foto ini. Kaos kaki, tapi usia kandungan kamu belum 7 bulan, pamali. Aku hanya bisa tersenyum sambil garu-garu kepala. Sepertinya aku salah mencari alasan. Ya sudah, itu rujaknya sudah jadi, ayo dimakan dulu. Aku mengangguk canggung. Bi Yani lebih dulu berjalan ke dapur, sementara aku sejenak membuka pintu kamar dan melempar kotak itu sembarangan. Aku duduk di tepi tempat tidur seraya memangku kotak berisi foto tersebut. Foto kebersamaanku dengan Mas Ridwan. Namun pada gambar Mas Ridwan banyak bekas tusukan dan coretan. Siapa yang mengirim foto ini? Aku kembali memasukkan foto dalam kardus dan meletakkannya di bawah tempat tidur. Baru saja hendak memejamkan mata, tiba-tiba aku melihat sosok bayangan di sudut kamar. Sosok perempuan seram tempo hari, dia berdiri di sudut gelap dalam kamar dengan mulut menyeringai. Seketika tubuhku membeku. Aku sama sekali tidak bisa bergerak. Perlahan sosok itu semakin dekat, dekat dan dekat. Bahkan sosok itu kini berada tepat di hadapanku. Udara mendadak jadi dingin, bercampur dengan aroma busuk yang menguar dari mulut sosok itu. Cairan kental berwarna merah pekat keluar bersama dengan hewan-hewan kecil putih yang menggeliat. Jangankan untuk berteriak, bergerak pun aku tidak sanggup. Sosok itu menggerakkan kedua tangannya ke perutku. Tidak, dia ingin mengambil bayiku. Anggun, Bi Yani tiba-tiba masuk. Sosok di atas tubuhku seketika memudar dan hilang. Seketika itu pula aku bisa bergerak. Bi Yani mendekat, membantuku untuk duduk dan memberiku segelas air putih. Kamu kenapa Anggun? Bibi dengar tadi kamu seperti teriak tapi suara kamu tertahan. Sosok itu Bi, sosok seram itu datang lagi. Dia mau mengambil bayiku. Aku memegang perut yang masih rata. Sepertinya kamu tidak aman di rumah ini Anggun. Lebih baik untuk sementara kamu mengungsi dulu. Apa yang dikatakan Bi Yani ada benarnya juga.
Tetapi kalau aku pergi, siapa yang nanti menjaga rumah ini? Aku takut kalau rumah ini kosong, sosok seram itu justru senang dan akhirnya malah bermukim di rumahku. Enggak, Bi, aku nggak akan pergi dari rumah ini. Tapi Anggun, keselamatan kamu dan bayimu lebih penting. Enggak, Bi, aku yakin suatu saat sosok itu yang akan kalah. Aku sedang menyiram tanaman saat sebuah mobil datang dan berhenti di halaman. Sosok Arum turun dari mobil membawa sebuah bungkusan plastik dengan nama toko kue ternama. Anggun, Arum mendekat lalu memelukku erat. Gimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah baik, Rum. Kamu sendiri gimana? Capek, Gun, ujarnya tersenyum. Ini ada oleh-oleh buat kamu. Aku menerima bungkusan plastik itu sembari tersenyum pula. Makasih, Rum. Ayo masuk. Aku dan Arum masuk ke rumah bersamaan. Aku mempersilahkan Arum untuk duduk dan membawa bungkusan plastik ke dapur. Apa itu? Tanya Bi Yani saat aku mengambil piring. Martabak manis, oleh-oleh dari Arum, Bi. Jawabku seraya meletakkan martabak manis satu persatu ke piring. Aku meraih sepotong dan hendak memasukkannya ke mulut, namun tiba-tiba Bi Yani menghentikan tanganku. Tunggu. Bi Yani meraih martabak manis dari tanganku dan mengembalikannya ke piring. Kenapa, Bi? Untuk saat ini, kamu jangan makan apapun yang berasal dari pemberian orang lain. Takutnya di dalam makanan itu sudah diletakkan sesuatu. Tapi Bu, Arum bukan orang lain. Dia sahabat Mas Ridwan dan juga sahabatku. Tetapi dia tetap orang lain, Anggun. Tolong, sekali ini nurut sama Bibi. Baiklah, aku urung memakan pemberian Arum dan memilih membawanya ke depan untuk aku suguhkan. Bi Yani mengikuti dari belakang seraya membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat. Loh, Gun, kok dibawa ke sini kuenya? Itu kan untuk kamu, ujar Arum dengan ekspresi wajah terkejut. Kue yang kamu kasih kebanyakan, Rum. Jadi daripada mubazir mending kamu ikut makan. Arum meringis sambil menggeleng pelan. Dia memandang kue martabak manis dan aku secara bergantian. Ayo, Rum, dimakan. Ini kue kan kamu yang beli. Iya sih. Arum nampak kikuk. Dia lalu meraih satu dan perlahan mendekatkannya ke bibir. Ayo dimakan, Rum. Tiba-tiba Arum meletakkan kembali potongan kue sembari menggeleng kuat. Enggak, aku enggak boleh makan kue itu. Kenapa? Apa jangan-jangan kue itu ada racunnya? Mata Arum melotot. Racun? Maksud kamu, mana mungkin aku meracunin kamu? Santai saja, Rum, aku bercanda. Aku sengaja tertawa. Kelihatannya Arum begitu tegang. Arum duduk dengan tidak nyaman. Aku melihat sepertinya dia ingin segera beranjak. Loh, nggak jadi dimakan, Gun? Aku masih kenyang, Rum. Oh, Arum terdiam. Aku memilih menyalakan televisi, namun tiba-tiba Arum berdiri. Aku pamit dulu, Gun. Aku lupa kalau ada janji. Ya, aku pulang sih. Iya, Gun, maaf ya. Arum memegang kedua tanganku. Iya, Rum, gak apa-apa. Arum memelukku, lalu beranjak pergi. Aku memandangi tubuh Arum yang kian menjauh. Bi Yani datang dari dapur. Dia memandangi kue yang kuletakkan di meja depan televisi. Tidak dimakan? Tanya Bi Yani sambil memandangku. Enggak, Bi. Aku menggeleng pelan. Ya sudah, kita kasih ke ayam saja. Bi Yani membereskan kue di meja dan membawanya ke belakang. Sebenarnya sayang, kue nikmat dan lezat itu harus dibuang, namun apa dayaku, saat ini aku memang harus super hati-hati. Bi, aku pamit jalan-jalan sebentar ya. Bi Yani yang sedang menyapu halaman menoleh lalu mengangguk. Iya, tapi jangan lama-lama. Sebentar lagi maghrib. Pak Mali perempuan hamil ada di luar rumah saat maghrib. Iya, Bi, cuma jalan-jalan sampai ujung kompleks saja. Baiklah, hati-hati. Bi Yani melanjutkan menyapu halaman. Sore hari di daerah perumahan tidak terlalu menarik. Rumah-rumah berjajar hampir sama satu dan yang lainnya. Sepi. Aku memilih berjalan sampai ke ujung dekat dengan jalan raya. Lalu lalang kendaraan bermotor sedikit membuat mataku segar. Mendadak aku melihat sosok perempuan yang kemarin naik angkot. Namun kali ini perempuan itu turun dari angkot. Aku bergegas menghampiri sebelum dia berlari menyeberang. Mbak, aku menepuk bahunya. Perempuan itu terkejut tapi lalu tersenyum saat melihatku. Ada apa, Mbak? Maaf, kemarin Mbak sudah menyelamatkan saya. Saya mau mengucapin terima kasih. Oh, santai saja, Mbak. Bukankah sesama manusia kita harus saling tolong-menolong? Iya, aku mengangguk kecil seraya tersenyum. Oh ya, saya belum tahu nama Mbaknya siapa. Oh iya ya. Perempuan itu tertawa renyah. Perkenalkan, saya Putri, ujarnya sambil mengulurkan tangan. Saya Anggun.
Putri tersenyum dan menarik kembali tangannya. Saat itu aku barulah sadar nama perempuan di depanku sama dengan nama yang disebutkan Rania. Putri. Putri, apa kamu Putri yang sama dengan yang disebutkan Rania? Apa kamu mengenal Rania? Mbak Rania dan Mas Adnan. Iya betul, Rania dan Adnan, mereka temanku. Iyakah? Wah, dunia itu sempit ternyata ya, ujarnya sambil tertawa. Iya, aku gak nyangka kalau aku bisa menemukan Putri yang mereka maksud. Waduh, pasti Mbak Rania cerita yang aneh-aneh ya tentang saya. Enggak juga, aku tertawa pelan. Oh ya, gimana kalau Mbak Putri mampir ke rumah saya? Sekalian saya mau tanya sesuatu. Perempuan itu sejenak melirik jam di tangannya. Boleh, tapi saya nggak bisa lama-lama. Sebentar lagi masuk waktu maghrib. Aku menggandeng tangan Putri dan membawanya masuk ke rumah. Namun di depan gerbang rumah, Putri sempat berhenti. Dia melihat ke arah genteng rumah sambil komat kamit. Kenapa Mbak Put? Tanyaku penasaran. Ah enggak, cuma baca doa masuk rumah saja. Aku seperti tertampar. Doa masuk rumah, aku sama sekali belum pernah melakukannya. Ya sudah, ayo masuk. Kami kembali melangkah. Sebelum masuk ke rumah, Putri lebih dulu membasuh tangan dan kaki melalui keran di depan rumah. Ya, seperti inilah rumahku Mbak Putri, ujarku sambil menyuguhkan cemilan ke meja. Bagus, sederhana, rapi dan menyenangkan. Putri melirik ke seluruh sudut rumah. Yakin menyenangkan Mbak? Memang Mbak Akun gak ngerasa senang tinggal di rumah hasil kerja almarhum Mas Ridwan? Tanganku yang sedang menyuguhkan minuman seketika terhenti. Aku menatap Putri yang sedang duduk manis, lalu dia menutup mulutnya saat mata kami saling bertemu. Dari mana kamu tahu nama suamiku Ridwan? Sepertinya aku belum memberitahukannya padamu. Perempuan itu hanya tersenyum kecil lalu buru-buru menyeruput air es yang aku suguhkan. Sepertinya saya pamit dulu Mbak. Putri bangkit dari sofa. Aku segera meraih tangannya. Aku tahu, kamu yang membantu Rania dan Adnan lepas dari teror kuntilanak. Tolong bantu aku juga Mbak. Putri menatapku lekat. Dia terdiam, menghela nafas, lalu mulai berbicara. Rumah ini penuh dengan makhluk gaib yang ditugaskan untuk mengganggu hidup Mbak Anggun. Misi utama mereka adalah bayi dalam perut Mbak Anggun. Tapi apa Put? Mbak Anggun sebenarnya memiliki pendamping gaib. Pendamping gaib itu hanya bisa melindungi kamu Mbak, bukan bayi dalam kandungan kamu. Maksudnya? Makhluk-makhluk itu suatu saat bisa mengambil bayi dalam perutmu, bahkan tanpa kamu sadari Mbak. Seketika aku memeluk perutku yang mulai membuncit. Enggak, aku gak akan biarkan makhluk-makhluk gaib itu merebut bayiku. Jadi aku harus bagaimana? Kita manusia hanya bisa berserah diri pada Tuhan Mbak. Perkataan Putri lagi-lagi membuatku seolah tertampar. Sebagai seorang muslim, aku jarang sekali sholat. Kadang aku hanya sholat kalau ingat. Mbak, Putri menyentuh bahuku. Mbak muslim kan? Iya Put. Aku mengangguk malu. Kalau begitu Mbak harus banyak-banyak sholat. Jangan biarkan rumah ini dihuni oleh makhluk astral karena tidak pernah digunakan untuk sholat. Iya Put, aku memang jarang sekali sholat. Putri tersenyum seraya menghela nafas panjang. Tangannya lalu beralih menggenggam kedua tanganku. Mulai sekarang perbanyak sholat, perbanyak zikir, dan mengingat Allah. Baik Put. Aku membalas genggaman tangan Putri dengan erat. Sudah hampir maghrib Mbak, saya pamit pulang dulu. Putri bangkit dan berjalan ke pintu. Sebelum keluar rumah, Putri tiba-tiba mengelus bahuku dan mendekatkan bibirnya di telingaku. Mulai sekarang berhati-hatilah pada setiap orang. Jangan mudah percaya dan menerima apapun dari orang lain. Nyawa Mbak Anggun dan didik bayi sedang dalam bahaya. Iya Put, aku akan mengingat semua pesan kamu. Baiklah, aku pamit ya Mbak. Putri kembali melangkah keluar dari gerbang rumah. Saat Putri sudah tidak nampak lagi, aku segera menutup pintu dan membereskan gelas dan piring cemilan ke dapur. Setelah meletakkan gelas dan piring kotor, aku berniat untuk wudhu karena azan maghrib sudah berkumandang. Namun aku justru melihat Bi Yani berdiri di halaman belakang. Perempuan parubaya itu menengadahkan kedua tangannya ke atas sambil komat kamit. Lalu beberapa saat kemudian, dia menjejakkan kaki kirinya 3 kali ke tanah. Sedang apa sebenarnya Bi Yani? Apakah dia sedang berdoa? Tapi kenapa cara berdoanya sangat aneh? Aku tidak mengindahkan Bi Yani yang ada di halaman belakang dan melakukan hal aneh. Aku lebih memilih untuk berwudu lalu ke kamar. Sejenak aku mematung di depan lemari pakaian.
Entah kenapa aku merasa aneh. Mukena dan sajadah ada di tumpukan paling atas dan sejajar dengan mataku. Sehingga ketika aku membuka pintu lemari, alat sholat itu yang aku lihat. Perasaan, selama ini aku meletakkan alat sholat itu di bagian belakang, tertutup oleh lipatan pakaian karena memang aku hampir sama sekali tidak pernah sholat. Ada rasa berdebar saat tanganku mulai terulur untuk meraihnya. Aku mengelus mukena putih dengan hiasan rendah itu dengan lembut. Aku jadi teringat jika mukena ini adalah pemberian Mas Ridwan sebagai mas kawin. Mas Ridwan pria yang baik. Berkali-kali dia mengingatkan aku untuk tidak meninggalkan sholat, namun berkali-kali juga aku mengabaikannya. Sholat terasa sangat berat untukku. Lebih ringan menonton televisi dan scroll sosial media. Tidak mau berlama-lama mengenang, aku memilih untuk langsung melaksanakan sholat maghrib. Rakaat pertama kulalui dengan lancar. Rakaat kedua, bahu mulai terasa berat, dada panas, dan tengkuk merinding parah. Namun aku terus mencoba untuk melanjutkan sholat. Tidak hanya itu, suara-suara aneh pun mulai terdengar. Suara kerikil yang dilempar ke genteng, suara ketukan di jendela, hingga aroma busuk daging panggang. Ada apa ini? Gangguan seolah tidak ada hentinya. Tiba-tiba juga aku merasa sangat mual dan kepala juga berat. Aku sebisa mungkin mencoba untuk menahan sampai akhir sholat nanti. Di saat menuju rakaat ketiga, kaki terasa berat sampai tidak mampu untuk bangun. Namun aku tetap memaksakan diri. Saat sujud pun bahu bertambah berat. Ketika salam terakhir aku tidak kuat lagi. Rasa mual yang teramat sangat membuatku secepat kilat berlari ke kamar mandi. Semua makanan yang aku makan tadi keluar. Rasanya sangat lega setelah muntah, badan juga terasa ringan. Aku segera menyiram muntahan dengan air dan membersihkan diri, lalu keluar untuk melepas dan melipat mukena. Setelahnya, aku keluar untuk makan malam. Sesampainya di dapur, suasana hening. Biasanya Bi Yani sibuk di dapur saat menjelang maghrib sampai waktu maghrib berlalu. Lalu apa mungkin dia masih di halaman belakang? Aku segera menuju ke halaman belakang. Seketika mataku membulat, Bi Yani tergeletak di tempat dia melakukan gerakan aneh tadi. Bi Yani? Bergegas aku berlari ke arah Bi Yani. Lalu dengan hati-hati aku membalik tubuh Bi Yani yang membelakangiku. Aku seketika terjatuh dengan perasaan yang tidak karuan. Bi Yani, dia... Aku duduk di sofa ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Beberapa tetangga berkerumun di depan rumah. Polisi hilir mudik di seluruh ruangan mencari sesuatu. Sosok Arum tiba-tiba muncul dari balik kerumunan tetangga. Anggun, dia langsung memeluk dan mengusap punggungku. Entah kenapa, begitu Arum memelukku, tangisku pun pecah. Bi Yani, Rum, Bi Yani. Tenang Anggun, tenang. Arum terus mengusap punggungku dengan lembut. Serahkan semua pada polisi. Aku benar-benar tidak menyangka akan menemukan Bi Yani dalam kondisi tidak bernyawa. Tubuhnya kosong, matanya melotot, dan kedua tangannya masih dengan posisi mengulur ke atas, seperti seorang yang terkena sambaran petir. Mengerikan. Selamat malam. Salah satu polisi kini berdiri di depan kami. Aku segera melepas pelukan Arum. Malam, bagaimana Pak? Apa Bapak menemukan sesuatu? Tidak ada bahan kimia aneh yang kami temukan. Jadi kami akan membawa jasad saudari Yani untuk diotopsi. Silakan Pak. Aku mengangguk lemah. Jika menemukan sesuatu tolong kabari saya. Tentu saja Bu, jawab polisi bernama Heru itu. Kami akan segera membawa jenazah ke rumah sakit. Tiba-tiba saja seorang polisi bertubuh tambun mendekat. Sejenak dia bersikap hormat pada Pak Heru. Lapor Dan, kami menemukan ini. Polisi tambun itu menyerahkan sebuah buku pada Pak Heru. Buku itu terlihat sangat usang. Terima kasih. Tolong segera bawa jenazah ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Baik Komandan, siap. Polisi tambun itu pun berlalu. Sementara Pak Heru sibuk membolak-balik lembaran buku usang itu dengan dahi berkerut. Aku memandang Arum yang juga memandangiku. Maaf Pak, boleh saya lihat buku itu? Tanyaku hati-hati. Boleh, silakan. Pak Heru menyodorkan buku tersebut di depanku. Entah buku apa ini, karena hanya berisi lembaran-lembaran kosong. Aku meraih buku itu, seketika dadaku bergetar. Seperti ada aliran listrik yang menyengat hingga tiba-tiba saja aku menjatuhkan buku tersebut ke meja. Buku usang itu menghantam gelas air putih hingga airnya sedikit tumpah dan membasahi sebagian buku tersebut. Angin tiba-tiba menerpa begitu kencang saat simbol-simbol aneh bermunculan di lembaran yang basah terkena air. Otakku berputar, lalu meraih gelas dan menyiram buku itu sampai basah. Simbol-simbol aneh kembali bermunculan. Aku, Arum dan Pak Heru saling pandang.
Aku meraih buku itu, membuka lembar demi lembar yang berisi simbol dan gambar aneh. Di tengah buku ada fotoku dan Mas Ridwan yang menempel di lembaran kertas dan dikelilingi simbol berbentuk binatang. Salah satu simbol menyala merah. Tiba-tiba dadaku seolah tertusuk, sakit, sangat sakit. Buku itu terjatuh seiring dengan jatuhnya tubuhku. Beruntung Arum dan Pak Heru sigap dan membuatku tidak sampai membentur lantai. Pak Heru membawa Pongku masuk ke kamar diikuti oleh Arum. "Lebih baik ibu istirahat, serahkan semua pada kami." Pak Heru lalu keluar dari kamar. Arum menutup kamar dan duduk di tepi ranjang. Dia sejenak memindai sekitar lalu memandangku. "Istirahatlah, jangan pikirkan apapun, kasihan bayi dalam perutmu ini." Arum mengusap perutku lembut. Samar-samar aku melihat senyum aneh di wajah Arum. Naluriku mengatakan agar aku menyingkirkan tangan Arum dari perutku. "Maaf Rum, aku mau tidur." "Ya tidurlah." Arum bangkit dan berdiri di dekatku. Matanya terus menatap perutku. Aku keluar. "Kalau kau butuh sesuatu, panggil saja aku." "Iya." Arum berjalan ke pintu dan membukakannya. Sejenak dia diam di ambang pintu dengan posisi membelakangiku. Lalu dia menoleh ke arahku dan kembali tersenyum. Namun senyumnya itu benar-benar membuatku takut. Sangat aneh dan menyeramkan. Aku membuka mata perlahan saat merasa dingin yang menusuk tulang. Seketika aku bangkit saat sadar ternyata aku terbaring di tanah. Suasana yang gelap membuatku tidak bisa melihat dengan jelas. Tiba-tiba angin dingin bertiup. Aku terdiam. Suara gemersak daun kering yang terinjak di kejauhan membuat aku ketakutan. Siapa di sana? Apakah manusia atau justru hewan buas? Karena kini aku berdiri di tengah hutan yang gelap. Suara langkah kaki itu semakin lama semakin mendekat dan semakin pula aku tidak bisa bergerak. Bayangan manusia terlihat. Sedikit bernapas lega karena bukan hewan buas, namun siapa sosok itu? Jika diperhatikan, siluet bayangan sosok itu seperti sosok laki-laki. Semakin lama pemilik bayangan itu terlihat. Mulanya samar-samar tetapi semakin lama semakin jelas. Sosok yang ternyata benar sosok pria itu kini berdiri tepat di depanku. Dia tersenyum. Bukan, itu bukan senyuman, tapi seringaian. "Ah!" teriakku saat tiba-tiba pria tersebut mengeluarkan pisau dengan cepat dan hendak menikamku. Seketika aku terbangun dan terduduk di ranjang. Syukurlah, tadi itu hanya mimpi. Nyatanya aku masih terbaring di kamar tidur. Brak! Aku terlonjak mendengar suara benda jatuh di atap dapur. Aku hendak melihat tetapi nyaliku ciut. Saat sadar aku hanya sendirian. Brak! Brak! Suara atap dapur yang sepertinya runtuh. Aku bergegas ke pintu dan menguncinya rapat. Perlahan aku menempelkan telinga ke pintu untuk mencuri dengar apa yang terjadi di luar kamar. Brak! Pintu kamarku bergetar. Aku melihat ke bawah, ada bayangan di depan pintu kamar. Itu artinya yang mencoba masuk ke kamarku adalah manusia. Aku hendak berjongkok untuk mengintip siapakah yang mencoba menggangguku. Namun belum sampai mengintip, pintu kembali bergetar hebat. Sedetik kemudian handle pintu bergerak naik turun dengan cepat. Aku panik. Orang di luar kamarku pasti mempunyai niat jahat. Mataku melihat meja rias di dekat pintu. Tanpa pikir panjang, aku mendorong meja rias itu ke pintu agar orang di luar tidak bisa masuk. Pintu kamarku masih saja digedor dari luar. Aku merangsek mundur. Tiba-tiba saja lampu padam. Suara di luar kamar tidak lagi terdengar. Namun tiba-tiba saja ada sosok hitam mengintip di jendela kamarku. Jantungku berpacu cepat. Secepat aku bersembunyi di bawah kolong ranjang. Dari kolong ini aku masih bisa melihat sosok itu terus mengintip. Ya Tuhan, siapakah orang itu? Apakah orang yang sama dengan yang ada di mimpiku tadi? Dan mau apa dia? Tok tok tok. Assalamualaikum. Suara salam dari seorang perempuan terdengar. Lampu masih padam, tapi sosok misterius yang tadi mengintip di jendela sudah tidak ada. Mbak Anggun, Assalamualaikum. Terdengar suara dari luar sana memanggil namaku. Aku segera keluar dari kolong ranjang. Susah payah memindahkan meja rias selalu keluar. Aku membuka pintu. Sosok putri awalnya tersenyum tetapi lalu mengernyit. Mbak, kok bergetar? Mbak sedang ketakutan ya? Kalau takut, kenapa lampunya dimatikan? Tanyanya dengan nada heran. Iya, tadi. Belum sempat aku bicara, putri menarikku untuk duduk di kursi teras. Dia lalu meletakkan bungkusan plastik hitam di meja dan menyalakan saklar. Udah hidup Mbak. Putri duduk di depanku. Sekarang udah nggak gelap lagi. Makasih Put. Mbak Anggun kenapa? Sepertinya ketakutan sekali. Dapur Put, dapur. Putri langsung bangkit dan menuju dapur, sementara aku membuntutinya dari belakang.
Sesampainya di dapur, aku melotot tidak percaya. Jelas-jelas tadi ada suara atap yang runtuh, tetapi ternyata sama sekali tidak ada. Dapur sangat bersih, tidak ada puing-puing berserakan. Mbak, Putri menepuk bahuku hingga aku terlonjak. Dapurnya baik-baik saja, Mbak. Tapi tadi... Saya tahu, Mbak. Putri menuntunku ke ruang tamu dan membuatku duduk di sofa. Dia kembali ke dapur, lalu membawa segelas air teh hangat untukku. Diminum dulu, Mbak, biar Mbak Anggun tenang. Aku pun menerima teh hangat buatan Putri, lalu menyesapnya perlahan. Rasa hangat dan manis langsung menjalar sampai ke perut. Tadi itu apa, Put? Kenapa menyeramkan sekali? Memang aku tidak bisa melihat jelas, tapi aku yakin dia pasti makhluk yang menyeramkan. Yang mengganggu Mbak Anggun tadi itu makhluk kiriman, Mbak. Makhluk kiriman? Siapa sebenarnya yang sedang mengganggu hidupku? Kenapa semua ini terjadi sama aku? Dadaku sesak, tangisku pecah begitu saja. Apa mungkin semua ini terjadi karena aku hamil? Karena peristiwa-peristiwa seram yang terjadi padaku itu terjadi saat aku dikabarkan hamil oleh dokter. Anggap saja ini ujian dari Allah, Mbak. Semua yang kita miliki adalah miliknya, yang suatu saat bisa diambil tiba-tiba. Jadi Mbak harus ikhlas. Senyum Putri begitu menenangkan. Entahlah, Put. Putri beranjak memelukku, mengusap lembut punggungku sehingga aku merasa nyaman dan aman. Mbak Anggun harus kuat demi dedek bayi. Jika Allah memberi Mbak Anggun ujian berat, artinya Mbak Anggun akan segera naik derajat. Dan yakinlah kalau Allah memberi ujian ini karena Allah tahu Mbak itu kuat. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya itu sendiri. Aku tahu itu, Putri. Kalau masalah yang Allah berikan itu masalah hidup di dunia nyata, mungkin aku bisa menghadapinya. Tapi masalah ini datangnya dari dunia lain. Yang menerorku bukan manusia, tapi setan. Rasanya pusing sekali. Mbak, gimana kalau aku bantu buat mencari di mana media santet kiriman itu disimpan? Maksudnya, Put? Jadi gini, semua gangguan yang Mbak Anggun alami ini asalnya dari kiriman seseorang. Nah, seseorang itu pergi ke dukun, lalu dukun itu mengirim sesuatu ke rumah kita agar hantu atau setan peliharaannya itu mengganggu hidup kita. Sesuatu? Kami bisa menyebutnya buhul. Aku akan mencari di mana buhul itu disimpan, lalu memusnahkannya. Dengan begitu, semoga saja gangguan yang dialami Mbak Anggun berkurang. Aku mengangguk, menuruti apa yang Putri ucapkan. Dia lalu berpamitan, namun aku mencegahnya. Rasanya sangat takut sendirian. Baiklah Mbak Anggun, untuk malam ini aku akan menemani Mbak Anggun. Lega rasanya, akhirnya malam ini aku tidak sendirian. Teror yang terus berdatangan membuatku benar-benar ketakutan. Awalnya ada Bik Yani, tapi sekarang Bik Yani sudah tiada. Kematiannya pun misterius sekali. Malam ini aku merasakan sangat nyaman dan benar-benar aman. Apalagi Putri ternyata gadis yang taat agama. Bibirnya tidak pernah putus dari zikir. Dia pun selalu melaksanakan sholat tepat waktu. Bahkan dia juga melaksanakan sholat sunnah di sepertiga malam terakhir. Kita tahajud yuk, Mbak. Dia membangunkan aku perlahan. Mataku terasa sangat berat. Mulut juga tidak berhenti menguap. Bahkan tubuhku seolah tidak mau diajak bangun. Ayo Mbak, ini juga salah satu ikhtiar agar buhul kiriman itu segera ditemukan. Aku pun mengangguk. Meskipun mengantuk, aku tetap bangun, berwudu, lalu bersiap untuk sholat tahajud. Putri mengimami di depan. Kami sama-sama khusyuk berdoa. Saat salam terakhir, entah mengapa tubuhku terasa sangat panas. Bahkan aku sampai berkeringat sangat banyak. Berkali-kali aku mendengar seperti ada kerikil yang dilempar ke genteng. Aku dan Putri saling pandang sebelum akhirnya kami berdiri. Suara kerikil itu berasal dari atap kamar ini, Mbak. Itu artinya buhul tersebut tertanam di sini. Aku masih tidak mengerti. Lalu Putri memintaku untuk memeriksa kamar ini, kamar yang selama ini aku tempati bersama dengan Mas Ridwan. Mulanya aku memeriksa bawah ranjang, sementara Putri memeriksa lemari dan bawah meja rias kosong. Kami tidak menemukan apa-apa. Apa kita harus cari di luar, Put? Enggak, Mbak. Suara kerikil tadi terdengar di atas kamar ini, artinya buhul itu memang ditanam di kamar ini. Tapi mana mungkin, Put? Ini kamar pribadi kami. Hanya aku dan Mas Ridwan yang keluar masuk kamar ini. Yakin? Hanya kalian berdua? Aku terdiam. Benar juga kata Putri. Akhir-akhir ini banyak yang keluar masuk kamar ini. Coba Mbak Anggun ingat-ingat lagi. Sebelum suami Mbak Anggun terserang penyakit aneh, siapa yang terakhir masuk kamar ini? Aku kembali terdiam, mengingat-ingat siapa kiranya yang pernah masuk kemari.
Tapi sumpah, seingatku sama sekali tidak ada yang keluar masuk. Kami hanya tinggal berdua. Entahlah Put, aku lupa. Ya sudah, yang penting kita harus menemukan buhul santet itu. Saat buhul berhasil kita dapatkan dan kita musnahkan, saat itulah akan terlihat siapa yang sudah bermain-main dengan ilmu hitam. Baiklah, aku jadi semakin semangat untuk mencari. 1 inci pun tidak ada yang luput dari pemeriksaan kami. Di atas meja kecil, di atas kepala ranjang, bahkan sampai ke belakang foto-foto yang terpajang di kamar. Aku dan Putri kini sama-sama berdiri di dekat tempat tidur. Putri di sisi kanan dan aku di sisi kiri. Sepertinya tinggal tempat tidur ini yang belum aku periksa. Tapi aku tadi sudah memeriksanya dan hasilnya kosong. Putri memindai tempat tidur, lalu matanya memejam, bibirnya perlahan melantunkan ayat suci. Setelah selesai membaca ayat suci, Putri tiba-tiba saja mengangkat kasur. Melihat Putri kewalahan, aku pun membantunya. Kami mengangkat kasur tersebut dan meletakkannya di lantai. Seketika mata ini seolah dipaksa untuk tidak percaya. Itu apa, Put? Tanganku mengulur hendak meraihnya. Jangan, Mbak, teriak Putri, membuatku seketika mengurungkan niat. Jangan sentuh itu, Mbak. Putri mendekat. Dia lalu meraih sebuah bungkusan berwarna putih kecoklatan dan bentuknya mirip pocong. Sejenak Putri membaca doa, lalu membawanya ke halaman belakang. Di halaman belakang itulah Putri membuka bungkusan itu. Aku semakin tidak percaya dalam bungkusan itu ada fotoku dengan tulisan nama dan tanggal lahir di baliknya. Bahkan ada hari lahirku juga di sana. Siapa yang tega melakukan ini padaku? Kenapa ada orang yang sejahat ini padaku? Yang sabar ya, Mbak. Putri menaruh benda tadi ke sebuah kaleng bekas biskuit dan menyiramnya dengan minyak tanah. Tidak butuh waktu lama ketika korek api jatuh dan membakar benda aneh tersebut sampai hangus tidak bersisa. Setelah ini kita akan tahu siapa orang yang sengaja ingin mencelakai Mbak Anggun. Pasti ini ulah murni, mantan istri Mas Ridwan. Sebaiknya kita jangan asal menuduh, Mbak. Takutnya jatuhnya jadi fitnah kalau nggak ada buktinya. Tapi hanya Murni yang pernah tinggal di sini. Dia tahu seluk-beluk rumah ini. Entah mengapa aku yakin sekali kalau Murni pelakunya. Sabar, Mbak, kita tunggu saja. Putri mengusap bahuku dengan lembut. Aku menatap benda aneh yang terbakar dan habis menyisakan asap. Ada rasa puas ketika benda itu habis tidak bersisa. Pastilah pengirimnya juga akan terbakar habis seperti itu. Assalamualaikum. Pagi. Aku yang masih terbaring di tempat tidur seketika bangkit. Sejenak melihat jam di dinding yang sudah menunjukkan angka 7. Assalamualaikum. Iya, sebentar. Aku bergegas turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Semalam aku tidak bisa tidur karena masih terbayang dengan benda aneh yang habis terbakar itu. Padahal Putri sudah mengingatkan agar aku tidak lalai beribadah. Assalamualaikum, Anggun. Suara itu terdengar lagi. Tapi tunggu, aku seperti mengenal suara yang memanggilku tadi. Murni? Aku terpaku melihat mantan istri almarhum suamiku itu berdiri di depanku. Anggun, dia mengibaskan tangannya di depan wajahku. Anggun, iya Mur. Kok melamun? Aku memindai Murni dari atas ke bawah. Siapa tahu kakinya melayang. Kamu beneran Murni? Maksudnya, aku bukan Murni. Lalu aku siapa, setan? Bukan itu maksudku. Duh, aku jadi bingung bagaimana menjelaskannya. Ya sudahlah ya, terserah. Aku kesini mau kasih kabar aja kalau... Murni diam sejenak. Kalau apa, Mur? Arum tewas dalam kecelakaan. Mobilnya menabrak pembatas jalan, terpelanting lalu terbakar hebat. Aku hampir saja terjatuh karena terkejut dengan berita yang dibawa Murni. Beruntung perempuan yang pernah menemani suamiku itu sigap menangkap tubuhku. Dia lalu membawaku masuk ke rumah dan mendudukkan aku di sofa. Murni lalu memberiku segelas air dan memberiku waktu untuk menenangkan diri. Kamu yakin kalau yang tewas dalam kecelakaan itu Arum? Murni lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas dan menyerahkannya padaku. Apa ini? Buka saja. Dengan jantung yang deg-degduk dan rasa penasaran yang teramat sangat, akhirnya aku membuka amplop coklat itu perlahan. Ternyata isinya. Ini... Ya, itu foto-foto di tempat kejadian. Mobil yang dikendarai Arum ringsek dan menjepit Arum. Jadi saat mobil terbakar, Arum tidak bisa lari. Dia tewas terbakar bersama mobilnya. Aku menutup mulut tidak percaya. Apa mungkin kematian Arum ada hubungannya dengan buhul yang aku dan Putri hancurkan kemarin?
Seperti tahu aku akan menghubunginya, tiba-tiba saja Putri datang ke rumah. Aku pun segera mendekatinya yang masih berdiri di ambang pintu. "Lihat ini Put, Arum." Aku menunjukkan foto-foto tadi pada Putri. "Apa jangan-jangan Arum?" "Kita tidak akan tahu sebelum memastikannya sendiri, Mbak." "Kalian mau tetap di sini atau ke rumah Arum untuk takziah?" tanya Murni tiba-tiba. Aku dan Putri saling pandang sejenak, lalu kami memutuskan untuk pergi ke rumah Arum untuk takziah. Suara lantunan surat Yasin menggema di rumah Arum. Jenazah wanita yang jadi sahabat suamiku itu terbujur dalam peti di tengah ruang tamu. Kami bertiga pun ikut membacakan surat Yasin supaya arwah Arum diterima di sisinya. Saat kami bertiga dan para tetangga tengah husu membaca Yasin, tiba-tiba suara dentuman yang amat keras terdengar di sebuah ruangan yang tertutup rapat. Ruangan yang terletak di sebelah kamar Arum itu mendadak mengeluarkan asap hitam dari celah bawah pintu. Para pelayat panik dan berlarian keluar rumah. Aku dan Putri justru curiga kalau ada konsleting listrik di dalam kamar tersebut. Akhirnya aku dan Putri berusaha mendobrak pintu tersebut karena ternyata pintu itu terkunci. Sekali dua kali di hitungan ketiga, pintu terbuka lebar. Asap hitam membumbung tinggi menyeruak mengenai aku dan Putri. Seketika kami terbatuk. Namun saat asap hitam itu perlahan hilang, aku dan Putri yang ada di depan pintu pun terbelalak. Aneh. Sama sekali tidak ada api. Kamar tersebut aman-aman saja. Aku dan Putri pun masuk untuk memastikan. Ya, tidak salah lagi. Tidak ada kebakaran atau apapun. Tetapi di ruangan yang kosong tersebut tersusun rapi umbu-rampe dan semacamnya di atas meja yang ada di tengah ruangan. Aku mendekati meja itu. Terlihat sebuah foto tergeletak di atas nampan dan ditaburi bunga 7 rupa. Aku meraih foto itu. Putri mendekat dan ikut melihat foto di tanganku. Terjawab sudah. Ternyata selama ini yang menerorku dengan mengirim makhluk halus adalah Arum. Aku sama sekali tidak menyangka entah apa yang dia pikirkan. Aku sama sekali tidak mengerti. Padahal selama ini dia terlihat baik, selalu membantuku dalam kesusahan, menjadi tempatku berkeluh kesah. Namun ternyata dia juga yang menjadi musuh dalam selimut. Putri mengusap pundakku. Air mata yang sedari tadi kutahan pun tumpah. "Yang sabar Mbak, yang penting semua sudah berakhir." "Iya Put, tapi aku masih tidak menyangka kenapa Arum tega melakukan ini padaku." "Kita tidak pernah tahu isi hatinya seseorang. Kita juga tidak bisa menebak-nebak. Takutnya malah kita fitnah karena tidak tahu kebenarannya." "Iya Put, lebih baik sekarang kita keluar. Kasihan almarhumah, dia harus segera dikebumikan." Aku kembali menatap foto di tanganku. Ya, mungkin Arum memiliki alasan khusus kenapa menerorku. Semua biarlah jadi rahasia yang tersimpan sampai dalam kuburnya. "Ayo Mbak." Putri sudah berjalan keluar kamar. Aku meletakkan foto itu lagi dan keluar dari kamar tersebut. Sejenak mematung menatap kamar aneh milik Arum, lalu menutup pintunya dengan rapat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.